Dan Milei? Ya, berikan saya Lei. Baiklah, selamat malam semuanya dan selamat datang kembali di Parabellum. Kami sedang memutuskan apakah itu kalian pokoknya. Itu adalah kuis. Tentang apa yang sedang kita bicarakan sebelum siaran langsung dimulai? Kuis. Karena kalian tidak akan pernah bisa menebaknya. Kita kasih sedikit bantuan. Ya, ayo. Run. Ayo, satu lagi. Ayo. Bayangan sang prajurit cukup mudah pokoknya. Baiklah, kita lihat saja nanti apakah ada yang berhasil. Yang tahu tentang sinema Jepang katakanlah. Secara umum begitu. Tapi dengan referensi yang dikutip oleh seorang sutradara Amerika terkenal. Ya. Gak mungkin lebih gampang dari ini. Ayolah, jangan sampai salah yang satu ini. Televoting dimulai sekarang. Televoting dimulai ya. Baiklah, ini dia. Nah, ini dia. Baiklah, topik pertama, parade ini. Parade yang tentu saja sengaja saya isi dengan kesalahan. Mari kita lihat juga. Ini dia. Kumpulkan semua kesalahan dan beritahu saya itu sistem operasi apa. Karena beberapa mudah dan beberapa tidak. Seperti ini. Guru meditation. Mari kita lihat siapa yang bisa menemukannya. Jadi, menurutmu Paulo, kenapa mereka memilih untuk mengadakan parade ini tanpa kendaraan, dengan video, dan sebagainya? Karena ada berbagai metode komunikasi di dalamnya kan, pilihan menggunakan video. Kita ingat bahwa ini adalah parade yang biasanya diadakan untuk merayakan kemenangan atas Nazi fasisme pada tahun 45. Jadi biasanya parade ini sangat identik dengan barisan tank T-34, kendaraan bersejarah, kamu pasti tahu maksudnya. Mereka secara simbolis membawa bendera. Bendera itu seperti yang dikatakan oleh pembawa acara parade. Bendera terkenal yang dikibarkan di atas puing-puing Reichstag pada tahun 1945 di Berlin. Sebuah bendera, sejujurnya, kalau dilihat, sangat terawat, rapi, bersih, seolah-olah sudah melewati perang dan sebagainya. Anggap saja begitu. Bagaimanapun, pembawa acara menyebutnya sebagai bendera Soviet yang pernah dikibarkan di atas Reichstag. Secara dramatis, itu juga indah dan menyenangkan untuk dibayangkan. Sebagai seorang militer, saya selalu terkesan dengan cara baris berbaris orang Rusia yang sangat militeristik, penuh kemampuan. Memang mereka sangat ahli dalam hal-hal seperti itu. Dibutuhkan berjam-jam pelatihan tanpa henti, di mana kamu harus memeriksa posisi ibu jari bijahitan celana, kaki diangkat setinggi itu, saku harus sejajar. Kalian tidak tahu seperti apa yang disebut latihan baris berbaris di militer. Latihan baris berbaris adalah salah satu hal yang dibenci semua orang. Dibenci oleh yang harus melakukannya dan dibenci oleh yang harus mengikutinya. Karena isinya hanya sikap siap, istirahat, kanan, kiri, dan baris berbaris. Aku bicara tentang baris berbaris seperti yang dilakukan para bersaglieri. Pokoknya, setiap orang punya langkahnya sendiri. Penyelarasan, maksudnya mereka memeriksa detail-detail yang sangat ketat dan lihat saja, mereka berjalan, seingatku 18 orang sejajar di depan. Maksudnya 18 artinya ya kelihatannya lurus, tapi sebenarnya setiap orang tidak tahu siapa yang ada di sampingnya dan keluar dari barisan sejauh 10 cm itu sangat mudah. Pokoknya dari sudut pandang teknis ini adalah pertunjukan yang luar biasa, dengan koreografi yang luar biasa juga. Tentang kenapa tidak ada tank, rudal besar, artileri besar, semua itu yang biasanya mereka sangat suka mengecat roda dengan warna putih dan memamerkannya di parade, penjelasannya sudah diberikan oleh Putin sendiri. Putin sendiri bilang, "Lihat, kami tidak menampilkan apapun dalam parade karena semua yang kami miliki saat ini dibutuhkan untuk dorongan terakhir dalam operasi khusus di Ukraina." Dan setiap kata, intinya kita sudah belajar dari orang Rusia bahwa berbeda dengan orang Amerika, dengan Trump, ketika mereka mengatakan sesuatu itu sangat dipertimbangkan. Ketika mereka menggunakan kata sifat itu karena mereka memang ingin menggunakannya. Jadi dorongan berarti benar-benar dorongan. Tapi kenapa tahun ini? Karena mungkin tahun ini pesannya adalah tidak kita ingin mengakhirinya tahun ini. Kita ingin mengakhirinya di sini sampai pada titik di mana sumber daya apapun yang dibutuhkan itu adalah peluru. Karena orang Rusia memilikinya. 4 tank untuk dipamerkan, terutama mereka tidak menggunakan rudal balistik terhadap Ukraina, yang selalu menjadi hal yang bagus untuk dipamerkan. Namun pesannya,
Apapun yang tidak benar-benar mutlak perlu ditujukan untuk dorongan terakhir guna mengakhiri operasi khusus. Dan itu dikatakan oleh Putin. Kata-katanya adalah kata-kata Putin ya. Ada aspek lain. Saya mendengarkan terjemahan dari pembicara resmi acara tersebut dan saya sangat terkesan bahwa untuk semua satuan yang lewat, kecuali akademi, sekolah militer, dan para peserta pelatihan, ada penyebutan khusus untuk satuan tempur. Pangkat, nama belakang, nama depan, dan tanda jasa mereka disebutkan satu persatu, beserta penghargaan yang diterima selama operasi militer khusus. Saya beri contoh. Bendera Resimen ke-232 dibawa oleh Letnan Kolonel Ivan Grasyov yang dianugerahi Parava untuk operasi militer khusus. Mengikuti di belakangnya adalah Kopral, Sersan, Marsekal, yang masing-masing juga dianugerahi penghargaan ini dan itu. Sebagian besar yang berbaris adalah mereka yang sedang atau telah bertempur di Ukraina saat ini. Saya tidak bisa membandingkan dengan tahun lalu karena saya tidak mendengar pengumuman resmi. Namun, hal ini sangat menarik perhatian saya. Saya sangat terkesan bahwa referensinya adalah pada apa yang sedang dilakukan Rusia hari ini. Dan memang, lihatlah mereka ini. Kalian bisa melihat medali yang mereka miliki. Mereka benar-benar punya itu. Mereka memberikan hal seperti ini. Hal-hal seperti ini sangat mengesankan. Benar-benar, saya jamin. Cobalah untuk membandingkannya. Jika kalian mencari di YouTube, kalian akan menemukan parade tentara Amerika di era Trump. Dan itu terlihat seperti kumpulan orang asal-asalan. Benar-benar. Lihatlah mereka. Hitung saja, sepertinya ada 18 atau bahkan lebih di depan. Itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Ya, hal yang sama juga menarik perhatian saya. Pilihan untuk menampilkan video yang berkaitan dengan perang ini. Dan kau tahu, dulu yang dirayakan itu, Uni Soviet, Rusia, dan sebagainya. Tapi terutama mengenang perang tahun 45. Sekarang justru sangat berfokus pada video tentang perang ini. Hampir seperti menutupi bahwa ini adalah parade untuk mengenang dan sekarang menjadi parade yang justru merayakan perang yang sedang berlangsung. Juga menyebutkan semua pejuang dari berbagai unit dalam perang ini tentang sesuatu yang jelas-jelas sedang berlangsung dalam konteks ini. Saya tidak terlalu percaya dengan cerita bahwa kita tidak melakukannya dengan kendaraan tempur, karena ada orang Ukraina, karena orang Ukraina juga sudah ada tahun lalu dan tahun sebelumnya. Tentu saja, kemampuan Ukraina telah meningkat secara signifikan. Kamu tidak menaruh Putin di sana dan kamu juga tidak menaruh tank. Jika kamu takut akan diserang drone, kamu tidak akan mengirim Putin dan seluruh pimpinan Federasi Rusia ke sana. Jika kamu takut akan hal ini, targetnya bukan menghancurkan tank saat kamu sedang melihatnya. Karena aku punya kesempatan ini, aku akan langsung menghancurkan kamu. Itu lebih cepat. Jadi itu wajar. Jika dia hadir, menurutku bahkan burung gereja pun tidak akan terbang di atas alun-alun. Lihat saja, tidak ada burung merpati. Selama aku di Roma, bahkan burung camar pun tidak ada. Tidak ada yang terbang. Mungkin hanya diterima terbangnya beberapa lalat, 2 nyamuk, 1 kutu, tapi sisanya sudah ditumbangkan semua. Gagasan bahwa mereka tidak berparade karena takut akan serangan yang memangnya akan berbuat apa? Merusak 2 tank dan menghancurkan 1 meriam? Apa yang akan dilakukan? Dengan target utama Presiden Federasi Rusia di sana. Setiap tahun ada, tahun lalu juga ada. Ya tidak begini. Juga kita harus mengucapkan dengan lantang apa yang kita pikirkan. Tidak. Tapi kamu benar ketika bilang bahwa kesempatan seperti ini... Lihat gambar-gambar yang sedang ditampilkan sekarang. Itu adalah seorang perwira yang sedang memegang 2 bendera. Kalian lihat? Ada benang merah antara apa yang dulu dilakukan oleh tentara merah dan apa yang sekarang dilakukan oleh tentara Rusia. Itu adalah pesan-pesan. Dan ini berkaitan dengan pembicaraan saya. Pesan-pesan seperti yang dibawa oleh Tiongkok tahun lalu misalnya. Dengan parade yang levelnya sangat berbeda. Di sana pesannya adalah, lihatlah bahwa kesenjangan teknologi yang kalian pikir ada antara kami dan Amerika Serikat sebenarnya tidak sedalam yang kalian bayangkan. Karena inilah yang kami perlihatkan kepada kalian. Dan itu saja sudah membuat kalian terkejut. Bayangkan apa yang tidak kami perlihatkan kepada kalian. Dan itu sangat jelas. Orang Tiongkok juga menunjukkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, semua barang yang diproduksi oleh mereka sendiri.
Tidak ada lagi elemen yang berasal dari Soviet. Tepat sekali. Saya melihat Xi Jinping mengenakan seragam dari era Mao. Kalian ingat, dia tidak memakai jas dan dasi. Nah, Xi Jinping selalu memakai jas dan dasi. Bahkan piyamanya pun jas dan dasi. Cioè, comodissimo quando si dorme. Dia, maksud saya, sangat keren. Saat itu dia berpakaian seperti itu. Con la tenuta Dengan kenapa? Karena Mao di Roma adalah tentang perubahan Tiongkok. Xi Jinping ha fatto Mengubah konstitusi Republik Rakyat agar batas 2 masa jabatan presiden dihapuskan. Jadi dia berusaha menjadi Mao 2.0. Dan untuk menekankan kesinambungan dengan sang nahkoda besar, dia, sang nahkoda besar yang lain, berpakaian seperti dia. Hal-hal seperti ini, pesan-pesan tidak langsung seperti ini juga dipahami. Hal yang sama berlaku untuk parade di Lapangan Merah pada bulan Mei. Ini adalah pesan di mana Rusia mengatakan bahwa mereka ingin mengakhiri perang ini tahun ini. Kita telah menerjemahkannya dengan salah. Kita menerjemahkannya dengan berpikir bahwa mereka ingin mengakhiri, jadi sekarang kita mencari kompromi dan mencari gencatan senjata. Mendengarkan pidato Putin secara keseluruhan, idenya adalah bahwa kita ingin mengakhirinya. Karena kita bisa memenangkannya tahun ini. Itu adalah pemikiran Putin, belum tentu memang begitu, tapi dia yakin begitu. Dia yakin begitu. Pembukaan besar ini, ya ampun, mereka tidak punya tank dan meminta perdamaian, itu pembacaan yang agak menyimpang atas pesan yang ingin mereka kirimkan. Menurut saya, dan saya merasa tenang dengan apa yang dikatakan Putin, tidak ada sumber daya, karena semuanya sudah dikerahkan untuk upaya terakhir. Upaya terakhir itu menuju kemenangan yang mereka bayangkan dengan syarat-syarat mereka, bukan dengan syarat kita. Tapi itu tahun lalu, meskipun pasti mereka mengeluarkan lebih banyak sumber daya daripada sekarang. Maksudnya dari sudut pandang ofensif 2004 sampai 2025, mereka tetap melakukan parade besar-besaran. Itu adalah pernyataan kekuatan. Sekarang justru lebih merupakan pernyataan tentang penghematan. Pertanyaannya, apakah ini pilihan atau memang ada kesulitan objektif? Atau campuran dari keduanya? Dengar, seberat apapun kesulitannya, 40 tank dan 10 meriam masih bisa ditemukan di Federasi Rusia. Itu juga yang bersejarah kan? Idenya adalah dipoles dengan baik, dicat ulang dengan bagus, lalu siap dipakai. Bukan, maksudnya bukan karena mereka tidak punya 40 truk, bukan itu. Itu hanya sebuah pandangan. Juga karena saya bilang, mereka punya cadangan sekitar A yang belum pernah mereka gunakan lagi di garis depan. Tapi kita sudah sering membicarakannya. Daerah itu pada dasarnya, zona penyangga itu, baik disengaja maupun tidak, telah terbentuk selama bertahun-tahun sepanjang 40-50 km. Di mana, kalau kamu cuma naik sepeda dan mengayuh di tengah-tengah situ, ada drone yang datang dan langsung menghabisimu. Dan seluruh aktivitas lapis baja di kedua pihak terhenti. Perhatikan bahwa bahkan orang Ukraina pun tidak lagi meminta miliaran tank. Ada miliaran tank yang dibutuhkan. Kalau kamu kasih, mereka tidak akan menolaknya. Tapi itu bukan lagi kekhawatiran utama seperti 2 atau 3 tahun lalu ketika mereka butuh Leopard, Abrams, atau yang lainnya. Karena alasan sederhana bahwa perang telah berkembang di seluruh garis depan. Di sebuah wilayah yang merupakan tanah tak bertuan, di mana sangat mematikan untuk berjalan kaki, apalagi dengan tank. Terima kasih. Dan faktanya ini adalah satu-satunya parade dalam sejarah parade 9 Mei Rusia tanpa kendaraan tempur. Dan menurut saya orang Rusia pasti sangat kecewa dengan hal ini. Ya. Orang Rusia. Dia menyelipkannya entah di mana. Saya akan bilang dia sudah menjelaskannya. Putin sudah menjelaskannya, tapi kenapa? Ini adalah tamparan di dalam negeri baginya untuk mengadakan parade dengan gaya parade besar dari. Namun, itu memberi sinyal bahwa sesuatu yang baru sedang terjadi. Jika kamu selalu melakukan hal yang sama, itu berarti belum ada yang berubah dibandingkan tahun lalu. Perlu juga dikatakan bahwa warga Federasi Rusia ada beberapa yang mulai merasa muak dengan perang ini. Karena bagaimanapun juga,
Kematian dalam keluarga, kekurangan, semua itu mulai mereka rasakan. Memberi sinyal perubahan dengan mengatakan, lihat, kita sudah di tahap akhir, karena itu kita tidak punya apa-apa. Kamu sedang mengatakan kepada mereka, oke, kalau memang kita sudah dekat dengan akhir, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu melakukan hal yang sama seperti tahun lalu, berarti tidak ada yang berubah. Padahal, bahkan simbol-simbol juga punya pentingnya sendiri. Sedikit seperti bilang, kita semua harus berhemat ya. Kita berhemat, tinggal sedikit lagi, bisa dibilang kita sudah hampir sampai di garis akhir. Dan kita mengerti itu dan ingin menunjukkannya. Kami akan menunjukkan kepada kalian para pahlawan yang telah memungkinkan kita sampai di titik ini, dengan mengarak para veteran operasi khusus beserta dekorasi mereka dan menyebut nama mereka. Di sana lewatlah murka Tuhan, para Kristen. Jadi menyebut nama-nama orang yang berkumpul di sana dalam batalion-batalion itu tidaklah mudah. Itu adalah pilihan. Kalau mereka melakukannya tahun lalu, di mana orang-orang yang berbaris 4 kali lebih banyak dari sekarang, mereka tidak akan pernah selesai menyebutkan nama depan dan nama belakang. Namun kali ini mereka memilih untuk mengatakan, kami akan menunjukkan kepada Anda siapa yang telah bertempur dan siapa yang sedang bertempur dalam operasi khusus. Mereka yang lain yang tidak ada di sini itu karena mereka sedang bertugas atau masih bertugas di sana. Itulah pesannya. Untuk dorongan terakhir, entah itu benar atau tidak, itu urusan lain. Dibaca dalam kerangka ini. Mereka sudah tidak sanggup lagi. Mereka tidak kuat lagi menghadapi empateng. Kenapa memang memilih untuk melakukannya itu menarik? Karena itu adalah pilihan yang tetap saja menimbulkan kerugian. Maksudnya dari luar mereka jadi bahan olok-olok tentu saja. Banyak meme bermunculan dan sebagainya. Putin menyatakan bahwa dia percaya perang antara Rusia dan Ukraina akan berakhir. Tentu saja dengan caranya sendiri. Maksudnya kita selalu harus menafsirkan apa yang dia maksud dengan berakhir. Dia menegaskan lagi keesokan harinya. Kalian lihat kan masalahnya dengan media. Namun dalam judul besar mereka tidak menunggu 48 jam untuk melihat apakah ada sesuatu yang melengkapi pernyataan itu. Karena jika diambil begitu saja, seolah-olah Putin ingin datang berbicara dan mengakhiri perang ini. Sebenarnya, kemudian muncul pernyataan lain dari Putin yang mengatakan bahwa mereka ingin mengambil alih Donbas. Jadi maksudnya perang ini akan berakhir ketika mereka mencapai tujuan minimum mereka yang sekarang adalah menguasai Donbas. Itu adalah perbedaan besar antara akan segera berakhir. Akan segera berakhir jika mereka berhasil secara militer. Saya tidak tahu ya, jika mereka berhasil secara militer. Saya punya beberapa keraguan, bahkan ada lebih dari sekedar keraguan. Namun, hanya ada cara militer untuk mengakhiri perang, dan ini bisa menjadi saat yang tepat untuk membuat kesepakatan. Begitu, katakanlah begitu. Saya kasih kamu sesuatu dari saya, kamu kasih saya sesuatu dari kamu. Begitulah di sini. Saat ini kita punya Presiden Amerika Serikat yang sedang berada di Beijing. Dia membawa semuanya. Setengah Wall Street untuk berbisnis, tapi itu hanya ban cadangan. Pasti di sini. 12-14 taipan yang dia bawa akan melakukan beberapa bisnis. Dan jika keadaan berjalan buruk dari segi politik, dia selalu bisa berkata, ya, baiklah teman-teman. Kami memang belum menyelesaikan apa-apa, tapi kami membawa kontrak. Senilai ribuan miliar dolar, jadi perjalanan ini jelas bukan perjalanan yang sia-sia. Tapi kalau kamu membawa 14 delegasi dengan level seperti itu, artinya kamu benar-benar ketakutan bahwa satu-satunya hal yang bisa kamu bawa pulang hanyalah penjualan beberapa pesawat atau beberapa kesepakatan bisnis. Masalahnya adalah apa yang kamu bawa secara politik. Karena saya rasa Trump, terlepas dari pernyataan yang saya baca hari ini di berita, belum kita ukur. Tidak butuh apa-apa, kita sudah meluluhlantakkan Iran untuk para bocah. Mikrogato nanti akan mengonfirmasi, tidak. Ma non è qui, però Yang diranjang terukur. Politikus sporty, saya rasa Trump. non so come. Itu adalah pernyataan yang saya baca di berita. Saya sedikit memejamkan mata tentang Ukraina. Tentang Ukraina. Saya sudah memberikan sedikit dukungan, saya akan terus memberinya dukungan yang lebih sedikit lagi. Hanya ada orang-orang Eropa. Dan karena itu, Putin bisa berpikir bahwa ini adalah jalan menuju akhir. Dan kenapa begitu? Jika dia berpikir bisa menaklukkan di medan perang apa yang belum dia kuasai, ya kemampuannya mulai agak berkurang. Karena saya percaya, Andare di forza dove non è arrivato oggi, credo che di sana. Pernyataan di berita tidak terukur.
Masalahnya adalah masalah politik. Saya rasa itu agak terlewatkan di tengah-tengah Putin yang sedang ditanyakan oleh Marco Baroncini. Saya jelaskan lebih baik. Karena dia bertanya, apakah kami sudah membicarakan ancaman terselubung? Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah pada suatu titik dalam pidato Putin ada peringatan untuk Armenia yang sedang katakanlah mencoba mendekat ke Eropah. Dan ini sangat bertentangan dengan narasi bahwa ekspansi NATO adalah penyebab utamanya. Sangat bertentangan. Namun, di saluran ini kami sudah lama menyuarakan hal itu. Maksud saya, ini bukan soal kedekatan. Cerita tentang rudal yang ditempatkan di Ukraina, seolah-olah dalam pertukaran nuklir, rudal yang diluncurkan dari Jerman atau Ukraina akan membuat perbedaan. Kamu menembak, mereka juga menembak. Tidak ada yang berubah. Mau perbandingan? Orang Rusia sudah lama punya senjata nuklir di Kaliningrad, tapi sepertinya kita tidak panik soal itu. Padahal secara teknis mereka bisa mengebom Berlin dalam beberapa menit. Jauh lebih cepat daripada Amerika dari Jerman bisa mengebom Moskow, supaya kamu punya gambaran. Jadi bukan berarti. Di dove sono i missili? Menurut saya ini selalu soal budaya. Karena saya percaya bahwa di luar pernyataan yang diukur, ini adalah masalah politik. Saya percaya bahwa di luar pernyataan yang saya baca hari ini di berita, Tidak terukur. masalahnya adalah pernyataan yang saya lihat di berita. Sepertinya kamu punya masalah. Problemi con Kamu agak bingung? Kamu agak bingung? Sekarang, Sekarang aku bisa mendengarmu, tapi aku tidak tahu apakah yang lain bisa melihat. Oke. baiklah, begini ceritanya. Ukraina yang semakin dekat dengan Barat bisa menjadi semacam laboratorium yang pada akhirnya karena kedekatannya, pengaruhnya juga akan mulai masuk ke Rusia. Dan itu adalah sebuah model yang pasti tidak disukai oleh Putin dan oligarkinya. Jadi hal ini sangat berkaitan dengan apa yang dia katakan kepada Armenia. Seolah berkata, hati-hati mendekat ke Barat, aku langsung memperingatkanmu, lihat bagaimana jadinya di Ukraina. Dan dia menyinggung Euromaidan. Tidak ada pembicaraan tentang NATO, tentang ancaman militer, melainkan benar-benar soal hati-hati dengan pihak yang kamu pilih. Kamu sedang menuju ke pihak mana? Juga karena jika dia membiarkan Ukraina lolos begitu saja, dia memberitahu semua orang lain. Mereka akan berpikir, jadi itu bisa dilakukan. Jadi itu bisa dilakukan. Dan itu mematikan bagi Federasi Rusia. Itu tidak bisa dia biarkan. Saya tidak mengatakan ini benar atau salah. Saya hanya mengatakan bahwa dalam sudut pandang bukan Rusia yang sudah sangat lama, tapi Rusia sejak masa setelah Uni Soviet. Dan sekarang ada sebuah wilayah di dalam negeri di mana kamu tidak diizinkan melakukan semua yang kamu mau. Dan keputusan bahkan untuk berada di wilayah musuh yang sebenarnya bukan masalah ideologi, tapi benar-benar masalah serangan tidak langsung. Mirko sudah bilang dengan benar, itu seperti Berlin Barat. Berlin maksudnya. Bagian barat Berlin jauh lebih gemerlap, jauh lebih penuh segalanya. Saya pernah dengar orang-orang yang melompati tembok untuk pergi ke Berlin Barat. Tidak. Tapi dari seluruh Jerman, Berlin Barat itu seperti New York. Tapi kenapa? Karena setiap orang Jerman cukup melihat keluar jendela, mereka bisa melihat seperti apa dunia barat itu. Itu adalah papan iklan hidup selama puluhan tahun. Itu adalah model 3 dimensi dari perang psikologis. Barang dagangan. Bahkan propaganda pun tidak berhasil, karena seseorang membukanya, melihat ke sana dan melihat. Mobil-mobil yang lewat. Mobil-mobil berlalu lalang, orang-orang melihat ke jalan di bawah rumah. Dia melihat Traban. Dia melihat Traban yang dibeli dengan cicilan setelah mengantri, dan di sisi lain dia melihat BMW, Mercedes. Dia melihat hal-hal yang dia pikir, kapan aku akan melihat hal-hal seperti ini? Dalam skala yang berbeda, Ukraina akan melakukan pekerjaan yang sama. Dan kita akan menjadi yang pertama untuk menuangkan semuanya ke sana. Gedung-gedung pencakar langit, semuanya, bahkan lebih dari itu. Mengerti? Ini menjadi bentuk soft power karena ini benar-benar ibarat rumput tetangga yang selalu tampak lebih hijau. Maksudnya orang Rusia akan melompati pagar jika tidak ada perang. Katakanlah itu tidak terjadi dan Ukraina semakin mendekat.
jadi ada investasi, dan sebagainya. Orang Rusia yang melompati pagar masuk ke Ukraina dalam waktu 20 tahun akan melihat sebuah negara yang jauh lebih baik dari segi kesejahteraan sosial dibandingkan dengan Rusia. Di sana dia akan mulai marah. Dan Perlu diingat bahwa selain Sankt Petersburg, selain Moskwa, dan sangat sedikit kota besar lainnya, yang mungkin masih bisa dibandingkan dengan ibu kota atau kota di barat meskipun di bawah, sisanya saya tinggal di Nepi, Provinsi Viterbo. Nepi, orang Nepi, Nepinya Russo. saya tidak tahu, saya pikir itu hanya lelucon. Benar-benar dalam kondisi sangat-sangat buruk. Jika bagian pertanian, jika bagian kota-kota kecil, jika bagian pedesaan Ukraina pernah menjadi contoh hidup di pedesaan, tapi saya baik-baik saja. Saya bahkan punya TV satelit, lihat mobilnya, maksud saya. Dan ketika saya tidak tahu harus berbuat apa, di musim panas saya pergi berlibur ke Laut Hitam. Dan kamu punya kamar mandi di luar rumah. Kalau kamu beruntung, kamu bisa menghitung sendiri. Dan kamu melihat orang yang mengatur semuanya. Kamu bilang, "Yah, kenapa bisa begitu? Saya masih punya kamar mandi seperti itu, dan dia ada di sana, dan kamu tetap yang memerintah." Hal-hal seperti ini pada akhirnya akan terungkap. Ada bagian. Rusia. Bianca, saya tidak bicara tentang Rusia, yang di kedalaman, di Siberia, dunia lain. Tapi ada bagian Rusia yang pedesaan dan hampir sebut saja di wilayah Eropa yang mungkin bisa melakukannya. Dan mereka sudah mencoba kan, pembicaraan tentang Maidan banyak berasal dari kami menerima tawaran komersial Rusia untuk mengikatkan diri kepada kami. Tapi ternyata ada jebakan di baliknya. Karena Rusia sangat tahu bahwa Ukraina tidak akan mampu membayar gas itu. Dan akibatnya pasti akan terlilit utang. Dan dengan utang itu, Rusia akan memiliki kendali politik yang lebih besar. Seperti yang mereka lakukan di Moldova. Teknik pemaksaan. Tapi rakyat justru memilih untuk lebih condong ke barat. Tentu saja model seperti barat yang akan membutuhkan waktu lama untuk diterapkan di Ukraina, mungkin sekitar 20-30 tahun saya rasa, bahkan Putin tidak akan sempat melihatnya selama hidupnya sejujurnya. Saya juga mengakui bahwa model barat kita, di luar keindahan dan kekayaan yang gemerlap yang ditunjukkannya, memang punya beberapa masalah. Masalah-masalah itu sedang dibicarakan oleh Presiden Amerika Serikat, bukan saya yang mengatakannya. Ketika dia mengeluh, dia bilang, "Teman-teman di sini kita tidak punya pabrik, kita tidak punya apa-apa, kita punya pengangguran. Kita harus membangun kembali tempat di mana orang bisa bekerja. Memang benar kita punya kecerdasan buatan, memang benar kita punya teknologi canggih, memang benar kita punya militer terkuat di dunia. Tapi kita kekurangan orang-orang yang setiap pagi pergi bekerja seperti biasa, menjalani kehidupan mereka." Dan itu adalah presiden, kepala dari bagian dunia yang paling kapitalis. Jadi, bukan berarti model kita, Tapi itu adalah pilihan yang disengaja. Bukan karena kamu sampai pada titik itu akibat kemerosotan ekonomi. Melainkan karena itu memang pilihanmu. begitu. Bukan berarti menawarkan model pembangunan kapitalis. Bukan berarti saya komunis. Saya juga bukan anggota partai. Atau yang seperti itu. Model kita, tanpa aturan, seperti yang dikatakan seseorang, kehilangan rasa takut terhadap pesaing. Ada beberapa penulis yang mengingat waktu dan obat-obatan, saya lupa namanya, tapi ada beberapa penulis yang mengatakan Soviet itu tidak terlalu. Masalah atom, masalah yang hilang, dan Un paragone kapitalis yang harus membuktikan mampu memberikan jaminan sosial seperti yang diberikan Uni Soviet, meskipun dalam lingkungan ekonomi yang berbeda. Harus menjadi kapitalis yang lebih baik. Oleh karena itu, perumahan rakyat, pendidikan gratis. Dari sudut pandang ini, sangat menarik Paulo. Karena masalah yang sama juga dihadapi oleh orang Rusia di dalam negeri. Tapi begitu Uni Soviet hilang, dia bilang, "Saya tidak perlu lagi membuktikan bahwa saya baik dan penuh belas kasih. Saya menjadi kapitalis dengan gigi berlumuran darah." Oleh karena itu, kepada Anda, kita punya gagasan tentang kapitalisme tanpa rasa takut terhadap pesaing, sebut saja begitu. Jika dibalik, model kapitalis mungkin tampak berkilau, tentu saja, seperti yang terlihat di Ukraina, bahkan tampak cemerlang. Mengalaminya secara langsung selama 20, 30, 40 tahun akan membuat banyak orang kecewa dengan harapan awal mereka.
Namun pada dasarnya, itu adalah fondasi yang sangat tidak berfungsi. Putin juga tidak mau mengambil risiko dengan mengatakan, "Ya, lihatlah, mungkin kita juga punya sisi baik." Tidak, dia tidak mau mengambil risiko itu. Dan saya mengerti dari sudut pandangnya. Tidak, jika kamu tidak punya pesaing, kamu tidak akan terdorong. Itu sedikit banyak alasan mengapa model itu selalu gagal. Kamu terdorong, tapi itu juga bukan keraguan untuk berubah. Tidak ada dorongan dari dalam untuk berkata, tapi saya ingin bekerja lebih baik dan sebagainya. Tidak, toh gajinya selalu sama, lihat saja. Lihat, kami adalah barisan terdepan dalam perang dingin melawan Pakta Warsawa yang berada di sisi seberang. Tapi menurut kalian semua, apakah kapitalisme Eropa benar-benar tidak sabar ingin memberikan kita negara kesejahteraan seperti yang dimiliki negara-negara Eropa? Pensiun, pemandian air panas, layanan kesehatan publik, sekolah negeri, seperti itu. Itu adalah cara untuk mengatakan, lihatlah, kita bisa hidup di dunia kapitalis, liberal secara ekonomi, dan tetap memiliki kehidupan yang bermartabat. Tidak perlu menjadi komunis untuk bisa berobat ke dokter secara gratis. Tidak perlu menjadi komunis untuk bisa kuliah di universitas. Karena kamu bisa menjadi kapitalis dan tetap kuliah di universitas dengan biaya terjangkau. Jadi, kamu adalah model yang gagal. Selesai. Namun di Italia, seluruh beban kesejahteraan sosial seolah berkata, ya sudah, tidak perlu lagi mempertahankan sistem kesejahteraan, karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi, kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Dan itulah bagian yang menyedihkan dari cerita ini. Maksudnya, bahkan kebijakan-kebijakan yang dulu digunakan untuk menarik perhatian dengan menunjukkan bahwa itu adalah model yang lebih baik juga sudah tidak ada lagi. Nah, itu dikatakan oleh Stefano Pizzin. Dia bilang, Stefano Pizzin mengatakan di Barat ada sosial demokrasi. Nah, sosial demokrasi adalah jawaban kapitalis sekaligus humanis terhadap model sosialis murni, di mana kita semua setara. Ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Ke arah mana? Sebagai catatan yang saya tinggalkan untuk kalian, kita sedang menuju ke sana dalam topik ini. Baca baik-baik, seperti yang dikatakan oleh Musk, Peter Thiel, dan orang-orang seperti mereka. Dan kemudian katakan kepada saya, apakah kalian menemukan banyak perbedaan dengan ekonomi yang dikendalikan dari atas, seperti rencana 5 tahun, yang diterapkan oleh Uni Soviet atau Tiongkok? Semuanya akan dipilih oleh sekelompok elit yang memutuskan untuk semua orang, dan mereka akan menentukan apa saja yang harus dilakukan. Teman-teman, inilah hal-hal yang harus dilakukan. Ini adalah modello economico. komunisme yang kini hadir lewat para pemimpin kecerdasan buatan. Menarik bukan? Sebuah periode dari atau ini. Rekan bisnisnya sudah datang. Turbo kapitalisme, yaitu apapun dilakukan demi meraih keuntungan, bahkan jika saya harus memindahkan pabrik ke belahan dunia lain. Dan kita telah melihat selama 30 tahun terakhir pergerakan sistematis pabrik-pabrik ke luar negeri dan pembongkaran demi keuntungan. Nah, model itu juga didorong oleh model yang berlawanan, karena harus menunjukkan bahwa model itu lebih baik, bahwa buka semua batasan. Fare solo kapitalisme murni, yaitu di mana setiap orang melakukan analisis sendiri-sendiri di pasar dan hanya memikirkan keuntungan. Tidak, saya belum melihat analisis Parsol, Renato, tapi saya lihat hari ini bukunya sudah sampai ke saya. Melawan Imperium, yang satunya lagi masih harus saya baca, karena kita akan mengundangnya di kanal. Bukunya baru saja sampai hari ini, jadi saya belum melihatnya dan masih harus membacanya. Tapi saya merasa mendukung apa yang dikatakan Capitini. Poin lain yang mungkin belum terlalu muncul dan justru ada untuk pertama kalinya. Putin, selain fakta bahwa dia bilang ingin berbicara dengan Zelensky, dan itu tidak benar, bahwa dia tidak ingin berbicara dengan Zelensky. Padahal sampai kemarin dia bilang, Ini adalah hal baru. Ini benar-benar hal baru. bahwa itu tidak sah, jadi ya sudahlah. Seperti Berlusconi, dia bertentangan dengan dirinya sendiri, tapi lupakan saja. Toh dalam politik bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Menurut saya, poin penting lainnya adalah untuk pertama kalinya dia ingin berbicara dengan orang Eropa. Iya, kami sangat menyukai itu. Kalau kita semua sedang tidur di sana, dia bilang, saya ingin bicara dengannya karena dia menelpon. Dia bilang, siapa yang angkat telepon? Saya saja, ayo pakai celana, pakai dasi. Bagaimana bisa begitu? Dari mana asal perubahan ini sehingga tiba-tiba lawan bicara yang dengan sangat hati-hati Putin coba ajak bicara bukan lagi Amerika, tapi Eropa?
Saya rasa itu selalu dengan cara Rusia. Selalu dengan cara Rusia. Namun itu adalah pengakuan atas sebuah keseimbangan. Dia bilang, ya sudah, karena orang Amerika sudah meninggalkan mereka, orang Amerika telah mengurangi keterlibatan mereka, mereka sangat mengurangi dukungan dan bantuan ke Ukraina. Sebagian besar dari sisi material, persenjataan dan sebagainya terjadi melalui putaran transaksi. Kita membeli senjata dari Amerika dan kemudian memberikannya kepada Ukraina. Masih ada fakta bahwa Amerika Serikat masih memberikan dukungan intelijen yang besar. Mereka juga memberikan dukungan komunikasi satelit. Bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa, tapi dari segi ekonomi, yaitu uang, uangnya dari kita orang Eropa, senjatanya kita orang Eropa yang beli dari Amerika dan kita berikan ke Ukraina. Sehingga kita menjadi pihak yang terlibat dalam perang. Karena itulah yang mendukung dalam praktik sehari-hari. Karena sekarang bukan lagi orang Amerika yang jadi sponsor utama, dengan restu saya rasa dari orang Amerika, Putin sudah mengatakan kepada kita orang Eropa, ya karena kalian yang menjaga konflik ini tetap hidup, mari kita bicara dengan kalian. Ada pertanyaan yang tepat. 90 miliar yang terkenal itu, hilangnya Orban dan Fico, yang kebetulan pergi ke Rusia, kalau tidak salah dia tidak ikut parade, tapi segera setelah itu dia melakukan pertemuan. Lalu kuda Troya miliknya untuk menghambat mekanisme. Kan? Terima kasih. Di dalamnya ada. Eropa yang tampil. Jadi Eropa kita sudah mengatakan sesuatu yang cerdas. Kami butuh 2 hari untuk mengatakannya, tapi akhirnya saya bilang, ya tidak. Kalau memang harus bicara dengan kalian, kami yang memilih perwakilannya. Yang perlu dipertimbangkan adalah selama 5 tahun perang, Uni Eropa tidak pernah menunjuk perwakilan lain dengan tugas untuk melakukan pekerjaan ini, untuk tampil sebagai orang yang berbicara atas nama Uni Eropa. Jangan kirimkan Kalas, tolong. Tapi mungkin, lihat, kita kirim saja Kalas. Nanti dia ada di Siberia, kita sudah kehilangan dia, akhirnya ada Kalas. Kirim saja Kalas ke sana, karena di sana benar-benar bisa pecah perang nuklir. Soalnya dia memang nggak punya kepekaan soal hal-hal seperti itu. Terima kasih. Bukan berarti dia Solo non capisci kepekaan. Bukan, maksudku tidak. Kita kirimkan microwatt. Ini menyiksa. Dia seorang fanatik. Sekarang kita masuk ke bagian tentang apa yang tidak terjadi di lapangan. Hampir tidak terjadi apa-apa. Ini adalah dokumen terbaru yang cukup rinci tentang perang gesekan di Ukraina. Kalau kita lihat juga animasi garis depan selama 2,5 bulan terakhir, maksud saya 5,5 bulan, kita sekarang sudah di tanggal 13, saya belum pernah melihat perlambatan garis depan seperti ini sejak akhir tahun 2022. Maksudnya dibandingkan dengan tahun 2023, 24, 25, di mana ada banyak perubahan. Untuk memberi Anda gambaran, ini adalah animasi Donbas dari 1 Januari 2026 hingga hari ini. Dari garis depan Liman hingga pada dasarnya Orihiv. Untuk memberi gambaran, jadi ada Kostiantynivka, ada Pokrovsk, dan sebagainya. Inilah pergerakan garis depan selama 5 bulan terakhir yang hampir tidak terlihat kecuali untuk garis depan kebetulan yang bergerak menuju Sloviansk, Kramatorsk. Itu satu-satunya yang sedang bergerak. Sangat sedikit. Selain itu, jika kita menghitung antara apa yang mereka rebut di garis depan Zaporizhia dan apa yang hilang, mereka sedikit untung, tapi itu sama saja dengan 0. Jadi, ini sangat lambat. Dan saya tidak hanya bilang begitu, kalian bisa cek sendiri. Saya sudah kasih daftar lengkap, bahkan akan saya kirim di chat, dari militer Rusia, termasuk para blogger militer Rusia. Bahkan yang paling optimis pun katakanlah bilang bahwa dalam skenario terbaik, mungkin pada musim gugur 2026, menurut saya itu juga sudah terlalu optimis, kita mungkin baru akan mendekati Kramatorsk, Sloviansk, yang sebagai hasilnya, anggap saja kita sampai di akhir 2020, 65 tahun perang. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan saat pulang ke rumah. Jadi ada juga kesulitan objektif ini untuk berhadapan dengan kenyataan di lapangan yang benar-benar stagnan. Mikrofonmu mati, Paolo.
Dan kemudian kita harus ingat bahwa penaklukan Donbas merupakan aspek fisik untuk menunjukkan bahwa kita telah memenangkan ini, tetapi itu bukan tujuan strategis Rusia. Tujuan strategis Rusia masih seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu mencegah Ukraina dengan cara apapun masuk ke dalam pembicaraan yang menjadi alasan perang ini dilancarkan. Terima kasih. Idenya adalah perubahan, pergantian rezim, yaitu pergantian kekuasaan, lebih dari sekedar pengendalian jaringan. Dan inilah bagian yang sulit. Mungkin bagian negosiasi bermaksud untuk berurusan dengan, saya tidak tahu bagaimana, berurusan dengan Eropa, dengan restu dari Amerika, yaitu saya mengambil Donbas atau sebagian dari Donbas. Dan ini membuat petani Rusia senang yang anaknya meninggal demi mengambil sepetak tanah. Tapi bukan itu alasan saya, Putin masuk ke dalam perang. Saya masuk ke dalam perang karena bagian dunia ini tidak boleh menjadi milik kalian dan semuanya harus menjadi milik saya. Tentang topik ini mulai sulit untuk dinegosiasikan. Putin tentu tahu bahwa bernegosiasi dengan Uni Eropa yang bukan satu negara, melainkan sebuah kesepakatan antar negara, tidak sama seperti bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tidak sama seperti berbicara dengan Biden atau dengan Trump. Saya berbicara dengan seseorang yang kalau dia bilang oke, saya jalan. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan lawan bicara yang benar-benar lemah. Entah itu Schroeder, dan itu tidak akan terjadi. Entah itu Merkel, dan itu juga tidak akan terjadi. Si Schroeder itu tidak menguntungkan. Bukan kebetulan kalau ini malam yang sepi. Dia bilang, di sini ada Schroeder. Karena sampai tahun 2022, Schroeder bekerja untuk Rosneft. Tapi dia lakukan itu untuk menghemat waktu, katanya Schroeder. Dia ada di dekat sini, sudah di sini, aku harus mengingatkanmu, aku bicara dengannya. Dia melakukan itu demi kenyamanan, untuk menghemat biaya perjalanan. Jadi katakanlah, siapapun yang terpilih, siapapun yang dipilih sebagai perwakilan untuk bernegosiasi atas nama siapa? Maksudnya atas nama siapa? Kalian paham kepentingan yang saling bertentangan yang nantinya akan dibawa setiap negara terhadap Federasi Rusia. Hongaria bergantung pada gas Rusia. Republik Ceko kurang lebih sama. Jerman. Kalau mereka bilang, dengar, kami buka lagi pipa gas untukmu. Maksudnya kamu diangkat jadi Kaiser. Orang Prancis tidak, kami tidak tahu. Maksudnya, ini sudah benar-benar menjadi federasi negosiasi Eropa dibandingkan dengan Federasi Rusia. Yang mungkin saja bisa diterima oleh Rusia dalam rencana untuk membentuk pemerintahan yang tidak pro-Rusia. Tapi setidaknya juga bukan pro-Eropa. Ini adalah negara yang berdagang dengan keduanya. Katakanlah begitu, yang tetap tenang saja. Sedikit ke sini, sedikit ke sana, lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Karena itulah tujuan akhirnya, bukan Donbas. Membuka diri kepada Eropa berarti membuka diri kepada pihak yang secara intrinsik lemah, karena tidak memiliki perwakilan politik. Sangat sederhana. Katakanlah dia bukanlah seseorang yang akan diterima oleh Eropa untuk mewakili kepentingan Eropa. Siapapun yang mereka kirimkan kepada kita, siapapun orang yang mereka kirimkan, dia tidak bisa, secara fisik tidak bisa berbicara atas nama semua negara di Uni Eropa, karena tidak ada visi yang sama. Selama kamu bilang kita kasih senjata, kita kasih uang, dan mereka berperang, itu hal yang mudah. Tapi ketika mulai bilang perang itu tidak dilanjutkan lagi, saya dapat apa? Pada titik itu, setiap negara mulai bertanya, saya dapat apa kalau saya setuju? Ya sudah, lakukan saja begitu. Saya Yunani dapat apa? Saya Portugal dapat apa? Saya Belgia dapat apa? Saya Republik Federal Jerman dapat apa? Tapi dia tidak terlalu disukai di Jerman. Tidak, di Jerman dia dibenci Schroeder. Tapi benar-benar bukan Schroeder. Perjanjian damai itu semuanya menguntungkan Polandia dan kapan pernah menguntungkan Hongaria? Dan juga misalnya orang Ceko. Lalu mulai muncul kembali ke permukaan gesekan-gesekan internal di Eropa yang memang sudah ada sejak dulu. Saya rasa Putin tahu betul bahwa Eropa tidak punya kekuatan. Karena Eropa tidak dibangun untuk menangani hal-hal seperti ini, untuk menangani urusan semacam ini. Kita akan melihat ke Amerika dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Itu yang akan kita tanyakan, dan itulah kesepakatan yang dibuat tanpa melibatkan kita.
Bicaralah kamu dengan orang Eropa, karena ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka akan menelpon kami, orang Amerika di Washington, dan bertanya apa yang harus dilakukan. Kami akan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan mereka akan melakukannya. Ada juga pilihan yang hanya sebagai umpan. Saya bilang shredder, mereka juga bilang shredder. Mana mungkin, kamu sudah membayarnya sampai kemarin. Tapi tidak, tapi... Saya ulangi, bahkan Carlo Magno pun bisa datang. Bahkan Carlo Magno pun bisa datang. Kaisar Augustus. Tokoh-tokoh yang cukup penting, Bonifacio ke-8, sekarang mereka tidak tahu ada tokoh-tokoh ini. Raja Matahari. Nah, Raja Matahari didelegasikan ke Eropa. Ada juga kehadiran yang bagus dari para bukolik besar, itu juga baik-baik saja. Tidak ada satupun yang tidak mewakili. Bahwa di baliknya tidak ada sesuatu yang bisa diwakili oleh satu orang saja. Maksudnya, ketika kita harus berbicara tentang seseorang, kita mengirimkan Presiden Dewan kita, Macron. Dia yang datang. Kanselir Jerman berbicara untuk Jerman. Inilah dimensi obrolan, inilah dimensinya. Saya akan tunjukkan sedikit tentang apa yang dipikirkan para militer. Blogger, ini dari Ribar, terima kasih. Pada dasarnya dia bilang bahwa pada akhirnya Rusia, meskipun tentara Rusia secara hipotetis berhasil mendapatkan beberapa posisi di sepanjang perbatasan nasional, itu tetap tidak akan mengubah apapun di wilayah belakang. Di akhir artikel-artikel ini, dia bilang, ini kata Ribar katanya, tidak ada lagi serangan tank mekanis. Rudal jarak jauh Ukraina tidak bisa dihentikan karena Rusia tidak memiliki pertahanan udara di seluruh wilayahnya. Meskipun orang Rusia berperang untuk bisa maju, tidak akan ada yang berubah. Karena mau maju 20 km atau mundur 20 km, tidak ada yang berubah. Begitulah. Seorang propagandis Rusia lainnya, namanya Mikhail Svinchuk, mengatakan bahwa menyalahkan tetangga adalah dalih yang praktis bagi orang Rusia, tapi itu sama sekali tidak benar. Menurutnya, orang Rusia harus mengakui bahwa Ukraina sekarang mampu meluncurkan drone ke jarak yang sangat jauh. Dan baru-baru ini dibicarakan bahwa drone Ukraina bahkan telah terlihat di Ural. Ini adalah video dari sebuah drone Ukraina berjarak sekitar 1.600 mil. Apa yang sedang terjadi dengan orang Amerika, dengan Iran? Kamu bisa saja menghabiskan 25 tahun ke depan saling mengirim drone Rusia ke Ukraina dan drone Ukraina ke Rusia. Itu bukan cara untuk mengakhirinya, itu tidak berhasil. Itu hanya cara untuk terus memberi tekanan, itu saja. Kamu tidak bisa berpikir bahwa titik balik perang adalah ketika Rusia meluncurkan serangan misil dan menghancurkan ini dan itu. Dan Ukraina meluncurkan serangan drone dan menghancurkan kilang-kilang. Bukan itu. Maksudnya, itu bukan elemen penentu dalam pertempuran. Dan itu masih tetap terjadi. Kedengarannya aneh, infanteri yang merupakan bagian darat tapi tidak bisa bergerak karena adanya drone. Jadi perang ini bisa saja terus berlanjut dengan tenang selama beberapa tahun ke depan. Meluncurkan 20 drone setiap minggu saling menyerang satu sama lain. Dan kamu berdiri di sana menunggu bus di Lviv dan di Lviv. Tapi itu tidak akan berubah. Itu akan membuat orang hidup dalam ketidakpastian yang abadi. Tapi itulah yang tidak mereka perkirakan. Maksudnya, mereka berpikir bisa membawa perang ke Ukraina tanpa mengalami apa-apa. Di sisi lain, sekarang ketika garis depan sudah mandek, tidak ada yang mau mengambil resiko kehilangan prajurit, baik dari satu pihak maupun pihak lainnya. Ada serangan kecil dan malu-malu dari kedua belah pihak. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, satu di Liman, satu di Pokros, dan keduanya berakhir sangat buruk. Baik dari pihak Ukraina, yaitu Batalion Skala, maupun dari pihak Rusia. Hanya sedikit yang mau mempertaruhkan nyawa. Jadi situasinya tetap seperti ini, di mana saya meluncurkan drone ke arahmu. Kamu meluncurkan drone ke arahku. Siapa yang paling banyak kehilangan? Orang Rusia, karena mereka memiliki target yang pasti lebih berharga, jauh lebih berarti menyerang sebuah kilang minyak daripada hanya beberapa gedung. Ukraina
Juga karena sebagian besar tetap datang dari luar negeri. Dan gudang-gudang tempat drone diproduksi itu sangat banyak, kecil-kecil, tersebar. Sehingga pada akhirnya itu bukan jenis industri yang bisa kamu serang. Orang Ukraina sendiri gagal menyerang produksi drone Gerberi, turunan dari Shahed, karena orang Rusia membuatnya sangat banyak di gudang-gudang yang sebenarnya bukan tempat produksi besar, saya perhatikan. Tapi sudah sekitar 7-8 bulan. Banyak militer, blogger, bahkan propagandis Italia mulai mengatakan, tujuan aslinya tidak bisa kita capai. Paling maksimal hanya bisa mengambil Donbas. Tapi setelah Donbas diambil, oke, kamu punya itu. Lalu, bukankah itu tujuan? Bukan itu yang dia tuju. Bukan itu yang diinginkan Putin. Pada titik ini, itu benar-benar akan menjadi kekalahan strategis. Jika keadaannya seperti itu, ambil saja Donbas, dan kami akan bergabung dengan Uni Eropa. Sebuah kekalahan. Kekalahan yang sebanding dengan yang akan diterima Trump jika pembicaraan ini berakhir. Seperti yang dikatakan Ormus, kita pertahankan untuk kita, Pasdaran juga kita pertahankan, dan kita juga pertahankan Ayatollah lainnya. Dia telah menghancurkan beberapa hal, tapi itu adalah suatu kesenangan. Maksud saya rasa Putin masih menganggap mungkin untuk mengejar tujuan strategis itu. Benar, seperti yang kita katakan di awal acara ini, bahwa itu adalah rezim yang, jika bukan teman, setidaknya tidak bermusuhan. Dan dia masih percaya, sekarang rezim ini bisa saja jika kehilangan dukungan dari pemerintahan Amerika ini. Lalu, kita juga sampai pada pembahasan, Putin tidak memiliki jaminan. Mungkin dia telah meyakinkan pemerintahan Trump untuk tidak mendukung pemerintah Ukraina. Tapi apa yang kamu tahu? Apa? Pemerintahan berikutnya, sebaliknya, melihatnya dengan cara yang benar-benar berbeda dan kembali memberikan bantuan besar-besaran kepada Ukraina dengan sikap anti-Rusia. Pemerintahan Trump begitu tidak seimbang, bukan hanya dia yang memang tidak seimbang secara alami, tapi juga gerakan politik dari pemerintahan Trump seperti itu. Ya, tidak seimbang, sehingga tidak memberikan rasa aman kepada orang Rusia. Bahwa sebuah kesepakatan yang mengandaikan Ukraina tidak lagi terlalu ditopang oleh Amerika Serikat, kemudian akan dilanjutkan. Dengan pemerintahan berikutnya, atau pemerintahan-pemerintahan berikutnya, mereka akan kembali berada dalam situasi Ukraina yang sama seperti sebelumnya. Pak. Mereka ingin melihatnya. Mereka tidak memiliki jaminan dan mengandalkan pihak yang lemah. Mungkin Eropa tidak akan memiliki kekuatan dan analisisnya tidak salah, karena tidak memiliki La struttura, kemampuan untuk memberikan dukungan yang bersatu dalam waktu lama terhadap konfrontasi yang tegas dengan Rusia. Maksudnya, kita sudah bilang untuk memberikan 90 miliar dan senjata seperti itu, karena perang masih berlangsung. Tapi jika dihadapkan pada prospek perdamaian, saya rasa akan muncul serangkaian perbedaan dan pengecualian yang akan sangat melemahkan daya tawar Rusia. Dan saya juga percaya bahwa dia mengandalkan hal itu. Itulah sebabnya dalam parade dia mengatakan bahwa dia melihat solusi sudah dekat. Dia jelas tidak melihatnya dengan tank dan juga tidak melihatnya dengan drone. Dia melihatnya di bidang ini. Saya melihat mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena jika unit Rubicon Rusia berhasil melakukan sesuatu yang baru, yaitu pada dasarnya interdiksi, bukan dukungan langsung taktis dengan drone. Sekarang bahkan Ukraina, ini berbasis kecerdasan buatan, mengenali siluet dan berjalan sendiri-sendiri. Sekarang mereka mulai bergerak di sepanjang jalan yang pada dasarnya melewati Zaporizhia dan sampai ke Kherson dan Crimea. Secara mandiri, mereka melakukan begitu banyak interdiksi. Kita tidak sedang membicarakan drone FPV yang pergi menyerang atau benar-benar mengganggu. Inilah jalannya. Ini adalah truk logistik Rusia yang sekarang bahkan sulit untuk diorganisir. Salah satu tindakan terkecil, bahkan tindakan yang paling sederhana pun menjadi masalah, karena kamu memiliki semua. Kita bicara tentang 160 km ke belakang, artinya sekarang drone sudah beroperasi. Dalam waktu 1 tahun, kita telah beralih dari drone yang beroperasi dalam jarak normal 20-30 km menjadi 40-60 km. Itu kurang lebih yang terjadi di pertengahan tahun lalu menjelang akhir, dan sekarang drone-drone itu sudah sampai. Ini sangat signifikan.
Hubungkan misalnya dengan apa yang terjadi di Lebanon di utara Israel dengan Hizbullah yang sedang meniru dengan agak kasar. Pelajaran yang diambil dari teater Ukraina melawan orang-orang Israel yang memiliki kekuatan lapis baja yang sangat besar, sekarang mulai muncul angka-angka tank yang hancur. Di sana mulai ada jumlahnya. Ini signifikan. Ini adalah aspek yang sangat penting. Apa yang dikatakan Mirko adalah bahwa 200 km itu jarak yang sangat jauh. Di dalamnya kamu tidak punya kebebasan sama sekali. Kita harus berpikir bahwa ada hal yang sama. Bukan berarti kedua pihak yang bersaing bisa memperluas wilayah ini, karena kemampuan mereka tidak sama. Hal-hal ini telah dilaporkan oleh Alexei Zirov dan Vladimir Romanov, seorang blogger militer Rusia yang sangat terkenal, yang juga telah menunjukkan bangkai kendaraan yang hancur. Di jalur strategis yang menghubungkan Rostov seperti yang bisa dilihat, melewati Mariupol dan kemudian turun hampir sampai ke Crimea, yang berjarak sekitar 160 sampai 200 km dari garis depan. Sekarang jalur itu terus-menerus menjadi sasaran drone Amerika berkat jaringan Starlink. Ini adalah jalan tol M14 yang sampai beberapa bulan lalu dianggap aman di luar zona operasi mereka. Keduanya beroperasi pada jarak yang benar-benar luar biasa. Apa yang bisa kamu atur kalau kamu diserang dari belakang? Tidak, kamu juga bisa bereaksi dengan melakukan hal yang sama di dalam radius 160 km wilayah Ukraina, mencegah mereka bertahan hidup, mengingat bahwa Rusia juga memiliki kekuatan misil yang tidak dimiliki Ukraina. Maksudnya mereka bisa menyerang dengan senjata yang jauh lebih berat, yang membawa muatan perang yang sangat berbeda dari drone. Saya bicara tentang misil, tentang instalasi, atau tempat-tempat yang jauh lebih dalam. Ukraina bisa mencapai jarak 160 km karena mereka punya Starlink, sedangkan Rusia tidak bisa karena mereka tidak memiliki jaringan yang mendukung jarak sejauh itu. Untuk bisa sampai sejauh itu dengan drone. Untuk mencapai jarak seperti ini, mereka menggunakan pemindai. Saya mulai menembaki stasiun, pembangkit listrik, jembatan, bagian-bagian yang melumpuhkan kehidupan di seluruh Ukraina. Lihat betapa mudahnya. Maksud saya kerusakan timbal balik tanpa kemungkinan pengembangan militer di darat, tapi begitu. Ini hanya soal saling menghancurkan barang-barang dan saling mempersulit hidup. Tapi tanpa mengubah, tanpa menemukan jalan keluar dari perang. Saya tidak tahu apakah saya cukup jelas. Kamu mempersulit hidupku sebagai orang Rusia? Baiklah. Aku berusaha membalasnya kepadamu selama aku bisa dan sedikit lebih dalam di mana kamu tidak bisa, karena kamu tinggal di Lviv dan aku merugikanmu. Un Kinzhal, ti tiro, cioè, Saling menyakiti seperti ini dari satu pihak ke pihak lain tidak membawa apa-apa ke garis depan. Garis depan adalah solusi militer dari situasi ini. Itu juga yang coba dikatakan oleh Putin. Tidak. Saya memperhatikan hal ini. Kemampuan untuk menghalangi lawan melakukan sesuatu dari segi jangkauan semakin meningkat, yang membuat operasi militer menjadi semakin rumit. Tidak. Bahkan semakin tidak berguna. Karena bagaimana caranya? Tidak. Kami menggunakan Hornet ini yang baru-baru ini menyerang Mariupol untuk memberikan gambaran. Mereka sampai di Mariupol untuk menyerang, tentu saja berkat Starlink. Jadi itu adalah elemen yang benar-benar tak tergantikan untuk kemampuan ini. Maksud saya memperhatikan hal ini. Seiring waktu, terlihat kemampuan keduanya untuk menyerang, tetapi terutama berkat Starlink, jauh ke dalam wilayah lawan, dan Anda tidak melihat kemajuan apapun dari sisi kemampuan. Ada keberatan di sini di obrolan, dia bilang. Saya tidak mengerti satu hal, yaitu pabrik drone Ukraina ada di Jerman, dan pabrik Rusia adalah target yang mudah. Perlu diketahui bahwa orang Rusia telah memindahkan seluruh rantai industrinya keluar pegunungan Ural, jadi mereka tidak memiliki masalah untuk memindahkan. Pabrik drone ada di Tatarstan. Jadi itu bukan masalahnya. Itu adalah pengamatan yang tidak membawa kemana-mana. Kalau ada satu hal yang menjadi masalah bagi orang Rusia, itu adalah ruang. Lalu, tidak benar bahwa drone Ukraina ada di Jerman. Sangat sedikit yang diproduksi di luar negeri. Mereka terus mendapatkan pasokan besar dari Tiongkok, meskipun mereka memiliki produksi dalam negeri. Bahkan, ada cukup banyak pemasok penting di Latvia, Estonia, dan Lituania.
Mereka juga pernah diserang oleh Rusia dengan beberapa serangan, katakanlah seperti kebakaran sekitar 2 tahun yang lalu. Intinya adalah ini, orang Ukraina lebih terdesentralisasi. Mereka memiliki banyak pemasok, banyak hubungan bilateral dengan berbagai negara, meskipun mereka masih banyak membeli dari Tiongkok, sementara orang Rusia cenderung memusatkan, namun dengan jarak yang sangat jauh. Namun, saya ulangi, Penggunaan drone di kedua belah pihak tidaklah menentukan. Maksud saya dengan menentukan adalah tidak mengubah situasi, bukan berarti salah satu pihak pada akhirnya akan menyerah karena drone. Kamu bilang, sudah cukup, ini terlalu banyak. Bukan seperti itu. Bukan seperti mengatakan ada terlalu banyak artileri. o Itulah kesalahan yang sedang dilakukan Trump. Kalian dihantam benda-benda terbang yang menjatuhkan bom kepada kalian. Pemboman itu dilakukan oleh Amerika, bukan drone. Karena kalau dia menjatuhkan sesuatu ke dalam, itu bukan sesuatu yang dilakukan drone. Itu tidak berubah. Karena pada akhirnya penggunaan artileri yang juga mencakup drone, memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan tembakan. Daya tembak mendukung manuver. Jika kamu tidak bisa bermanuver, kamu hanya membuang-buang amunisi, hanya menyebabkan kerusakan. Tapi kamu tidak bisa menciptakan kondisi untuk bisa, yaitu mengubah keseimbangan kekuatan dan membuat satu atau kedua pihak menjadi kalah. Saling menembak dari satu sisi ke sisi lain itu bahkan bukan perang, itu hanya saling menembak dari satu sisi sungai ke sisi lain. Dalam sejarah, sudah pernah terjadi bahwa itu tidak berhasil. Perang Dunia Pertama berakhir seperti itu, dengan tentara-tentara yang saling membantai di satu titik keseimbangan, dan kekalahan serta kemenangan bukan ditentukan oleh garis depan, tetapi oleh kondisi di dalam negeri, oleh ekonomi, oleh keberlanjutan pasukan di garis depan, oleh kondisi bertahan hidup orang-orang yang tidak berada di garis depan. Lihatlah bagaimana cara kerjanya. Jika kalian menunggu sebuah kemenangan besar dalam Perang Dunia Pertama, memang ada. Unit-unit Jerman diberitahu bahwa perang telah berakhir. Mereka diberitahu di garis depan bahwa pada tanggal 11 November pukul 11, perang telah berakhir. Baiklah, kalau begitu mari kita pulang. Ayo kita pergi. Ada juga kesulitan, seseorang berkata, tapi bagaimana jika mereka menyerang pabrik milik pihak ini, pihak itu, dan pihak lainnya? Perlu diketahui bahwa sebagian besar unit Ukraina memiliki tim perakit drone, insinyur, dan sebagainya yang menerapkan baik modifikasi yang diminta oleh unit di lapangan maupun secara harfiah memproduksi drone untuk unit tersebut. Kita berbicara di tingkat batalion, kadang-kadang bahkan di tingkat yang lebih kecil, bahkan kompi, yaitu 2 atau 3 orangmu yang duduk di sana dengan kabel pengikat. Kenapa? Karena hampir ogni unità al preferensi, baik dari segi pasokan maupun jenis drone. Jadi produksinya juga sangat terpecah-pecah, kurang homogen tentunya untuk pihak Ukraina. Sementara pihak Rusia cenderung menyeragamkan semuanya dan memproduksi di pabrik dan sebagainya. Jadi sulit juga untuk menyerang, karena terkadang drone benar-benar dirakit satu persatu, mulai dari servo hingga baterai dan semua komponennya. Di sebuah rumah kecil, 30 km di belakang garis depan, karena unit itu ingin menggunakannya sebagai senjata, dipasang di atas, seperti antena dan hal-hal seperti ini. Jadi ini hampir menjadi pekerjaan logistik khusus, unit demi unit. Tidak ada sesuatu yang distandarisasi. Lihat, ini adalah pertanyaan bagi siapa saja yang mempelajari fenomena-fenomena ini. Saya dan Mirko sedang melakukannya untuk sebuah buku yang akan terbit nanti. Nanti Mirko akan membicarakannya. Dia akan bicara, lihatlah bahwa ini adalah... Kami sedang menulis sebuah buku bersama Parabellum. Dan tentunya ada partisipasi dari Capitini, Mia, Policieni, Barzagli, Presiden Maddalun, dan lain-lain. Dibagi per bab, per area, bahkan secara global. Jadi ada juga Zara. Lihat, kita sedang... Dan kemudian ini berubah menjadi paradigma yang berlaku untuk 20 tahun ke depan. Itu pembahasan lain. Tapi apa yang kita lihat sekarang, kita sudah lihat. Pertama, di awal perang ini. Tentara profesional tidak lagi berfungsi, jumlahnya terlalu sedikit. Menghadapi masa di mana perang masih bisa sedikit bermanuver, tentara profesional yang kecil akan dimakan hidup-hidup. Jadi kita harus membentuk tentara profesional terlebih dahulu sebelum mengaturnya. Krisis pasukan lapis baja. Katanya, kita punya pasukan lapis baja, keduanya punya, secara proporsional keduanya punya.
Tidak. Secara proporsional, Ukraina memiliki lebih banyak pasukan lapis baja dibandingkan negara Eropa lainnya. Diblokir oleh apa? Oleh drone. Sekarang drone menunjukkan bahwa mereka menginterdiksi area yang begitu luas di medan perang sehingga praktis tidak lagi menjadi medan perang. Kalian lihat, jika hari ini seseorang harus membentuk sebuah tentara, alat yang akan saya gunakan akan dibuat seperti ini. Harus mulai mempertimbangkan faktor-faktor seperti Starlink. Starlink adalah milik seorang pribadi. Ini adalah pertama kalinya seorang individu swasta menyediakan alat kepada sebuah negara yang sedang berperang untuk bertempur dalam perang ini. Dan karena dia adalah milik pribadi, dia juga bisa saja memutuskan untuk berkata, tapi kamu tahu tidak? Saya bisa saja menjual hal yang sama kepada pihak lain yang menawarkan lebih banyak misalnya. Itu tidak menutup kemungkinan, bisa saja terjadi. Ini adalah pertama kalinya. Keterlibatan pihak swasta di tingkat seperti ini dalam perang. Lihatlah berapa banyak unsur baru yang ada dalam perjalanan ini. Dan pertanyaannya untuk semua orang adalah, apakah hal ini hanya berlaku antara Rusia dan Ukraina, atau akan berlaku untuk semua konflik berikutnya dari sekarang hingga 20-30 tahun ke depan? Karena berdasarkan jawaban yang kamu berikan, kamu mulai berkata, tahu tidak, saya akan membuat F-35 lebih sedikit. Saya akan mengalokasikan jumlah yang setara dalam jutaan dolar untuk drone, mungkin yang jauh lebih canggih dari yang ada sekarang. Saya tidak membuat kapal induk, saya membuat kapal induk drone misalnya. Bagaimana dengan wajib militer? Berapa bulan? Apa yang terjadi? Lihat berapa banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan seperti ini, bahkan yang kita coba lakukan. Dan saya mengajak kalian untuk melakukannya juga. Karena menurut saya inilah kemajuan, termasuk kemajuan budaya, ketika kita mendiskusikan topik-topik seperti ini di antara kita. Jawaban di sini, Jawab beberapa pertanyaan. Dari Polandia juga, ya tentu saja. Lihat saja military balance 2022. Ukraina diperkirakan memiliki sekitar 1.000 tank yang berfungsi sekitar 500, tapi di gudang ada cukup banyak. Alex Duck bertanya kepada kami, mungkin ini pertanyaan yang bodoh, tapi saya tetap akan menanyakannya. Apa yang menghalangi Rusia untuk melakukan kampanye udara besar-besaran dan terus-menerus terhadap semua infrastruktur kota-kota Ukraina dengan pengeboman? Coba ingat semua pelajaran yang sudah kita lakukan di Lanzara. Lihat saja jumlah kerugian yang diderita oleh Rusia. Mereka yang berani keluar dari jangkauan perlindungan pertahanan udara mereka sendiri, karena bagaimanapun juga Rusia selalu mengordinasikan kekuatan udaranya dengan perlindungan dari pertahanan udara mereka, dan itu tidak berhasil. Helikopter sebagai contoh, sekarang hampir tidak pernah terlihat digunakan lagi, karena helikopter sangat rentan. Perang Vietnam adalah perang helikopter. Penemuan memiliki alat yang bisa membawamu ke tengah-tengah tempat terpencil, lalu menurunkan sejumlah besar orang. Yang sudah diperlengkapi, itulah perang helikopter. Ini adalah masa di mana kamu merasa bahwa helikopter itu alat yang mahal, sulit diproduksi, sulit melatih orang-orangnya, sangat sensitif, butuh banyak perawatan, benar-benar sesuatu yang sangat rumit. Dan hilangnya helikopter itu terdengar. Angka terakhir adalah antara 330 dan 350 helikopter. Berapa banyak helikopter yang dimiliki Italia dalam inventarisnya? Termasuk yang digunakan untuk penyelamatan, jumlahnya ada sekitar 300. Bahkan jika kamu menghitung helikopter milik pemadam kebakaran, untuk memberi gambaran, semuanya adalah helikopter dengan tingkat tertentu. Banyak yang bertanya dengan benar, apa yang mereka tunggu untuk mengerahkan pembom? Kenapa mereka tidak melakukan pengeboman? Mereka melakukan pengeboman. Mereka melakukannya sebisa mereka. Pembom yang terbang di ketinggian tertentu dan menjatuhkan bukan bom jatuh bebas, tapi bom bertemandu atau bom. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan, gagasan pengeboman Hanoi dengan B-52 di atas Hanoi yang membuka pintu dan menjatuhkan bom, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi masih ada gunanya mempertahankan B-52 menurutmu? Selain mereka tidak punya cukup pembom strategis, biasanya kampanye strategis dan peluncuran misil dilakukan di awal perang untuk melumpuhkan lawan. Orang Rusia tidak pernah memiliki kemampuan seperti orang Amerika untuk melumpuhkan lawan hanya dari sisi misil saja. Mereka menyadari hal itu, baik karena kurangnya cakupan satelit. Ada berbagai laporan tentang awal perang, tentang bagaimana orang Ukraina menyamarkan dan memindahkan. Jadi, Rusia tidak berhasil menghancurkan semua sistem anti-udara Ukraina maupun menemukannya. Ada juga beberapa video dramatis. Seorang pilot Ukraina naik ke MiG-29-nya 2 menit sebelum rudal datang untuk memberi gambaran.
Jadi mereka tetap berhasil menyelamatkan milik mereka. Rusia tidak pernah lagi berhasil menguasai, tapi mereka memang tidak pernah memilikinya secara historis. Mereka tidak punya armada tanker untuk melakukan kampanye strategis. Untuk pengisian bahan bakar di udara, jumlah pesawat tankernya sangat sedikit, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka tidak punya banyak pesawat yang mampu meluncurkan rudal. Kamu bisa menggunakan MiG-31, kamu bisa menggunakan Tupolev, tapi kita tidak sebanding dengan Amerika yang dalam perang keluk bisa menembakkan 800 rudal dalam satu hari. Tapi pesawat-pesawat itu membutuhkan infrastruktur. Mereka butuh bandara, mereka butuh landasan pacu, mereka butuh radar, mereka butuh layanan navigasi udara, mereka butuh banyak hal yang ada di darat dan tetap di darat. Maksud saya bandingkan dengan sebuah drone yang hanya butuh 100 meter jalan di depan toko rokok. Angkatan udara butuh landasan pacu dan juga harus dibuat dengan cara tertentu. Karena yang terbang itu tidak bisa hanya di lapangan rumput, begitu, kira-kira begitu. Ada pesawat-pesawat yang membutuhkan, terutama pesawat kita yang sangat sensitif, landasan pacu dan juga harus dibuat dengan cara tertentu. Jenisnya seperti itu. Ini adalah pelatihan lain. Orang-orang Amerika yang masih sangat mengandalkan dan memang seharusnya pada angkatan udara konvensional sebagai senjata ofensif, hari ini mereka melihat di Iran bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka. Karena Iran memutuskan untuk tidak menerima jenis perang yang ditawarkan oleh Amerika, tetapi memilih untuk bertempur dengan cara lain, yaitu menggunakan drone dan rudal. Kalau kamu mau menghancurkan barak garda revolusi milikku, silahkan saja. Mau menghancurkan apapun, aku tahu kalau kamu mengebom di sana, aku sudah tidak ada di sana lagi. Aku sudah pergi. Pesawatmu. Sial, ada pesawat tahun 82. Katakanlah bahwa Irak dan Kenya memiliki tentara yang jauh lebih tetap. Cara mereka bertempur juga benar-benar kuno. Mereka masih mengubur tank-tank mereka. Sekarang bahkan Iran yang juga telah mengalami pemboman yang sangat berat. Ratusan Tomahawk untuk memberi gambaran. Selain semua yang dijatuhkan, dipandu, dan sebagainya, pada akhirnya mereka tetap operasional. Dan itu bukanlah tentara yang paling maju di dunia. Kampanye pengeboman strategis mulai agak hilang arah. Ya sudah. Tidak, dan kamu akan rugi, karena sekarang ketika mereka bilang mereka menemukan sisa-sisa dari tahun 2025, nomor seri dan sebagainya, itu berarti kamu sedang menggunakan apa yang diproduksi kemarin pagi. Sekarang, aspek kedua adalah apakah saya mampu mengikuti konsumsi seperti ini, dengan hasil seperti ini. Dan ini juga berlaku untuk Rusia. Che produco missili. Ma che Maksudnya rudal, benar. Itu sama saja. Dia bilang, saya berhasil menetralkan. Dan itu adalah pertanyaan mendasar tentang jenis perang. Apakah perang dijadikan alat untuk mengubah situasi dengan cepat? Saya ulangi, perang bukan dibuat untuk menghancurkan sesuatu dan membunuh orang. Bukan seperti itu tujuannya. Perang dibuat untuk menetapkan kondisi, untuk mengubah kondisi secara drastis dalam waktu singkat. Begitulah cara perang dilakukan. Jika kamu tidak berhasil dengan alat yang baru saja kita bayangkan, kita punya contoh Iran, kita punya contoh Ukraina. Pertanyaannya adalah, kekuatan seperti apa yang akan menjadi efektif untuk mencapai tujuan perang, yaitu mengubah situasi? Jika kapal induk harus saya jaga tetap berada 800 mil dari pantai Iran karena Iran bisa merusaknya. Maksudnya, mereka bisa merusaknya. Saya tidak punya kebebasan seperti yang saya inginkan. Itulah nilai dari kapal induk, yaitu bisa sampai kemanapun saya mau dengan pesawat-pesawatnya. Mari kita mulai. Kalian lihat ada banyak hal yang mereka lakukan. Dan saya belum membahas Palantir. Tentang kecerdasan buatan yang digunakan untuk penargetan, yang merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Dan itu tetap merupakan bagian yang sangat penting dari apa yang sedang kita alami sekarang. Ini adalah masa transisi. Mungkin saya agak berlebihan, hiperbola, tapi ini seperti kemunculan bubuk mesiu di medan perang abad ke-16. Senapan menggantikan tombak. Beberapa senjata mulai menjadi, dan beberapa formasi, beberapa cara bertarung mulai tidak relevan lagi. Terlepas dari berapa biayanya, membangun kastil tidak lagi penting, terlepas dari berapapun biayanya.
Jadi, sudah saatnya kita mulai memikirkan seperti apa seharusnya tentara dan angkatan bersenjata ini agar kita punya harapan untuk berperang dengan cara yang efektif. Adeguato. Di medan perang saat ini. Ini adalah bagian yang menarik. Sebelum kita masuk ke bagian kedua, mari kita lihat sekilas apa yang terjadi. Dilihat dari situasi di lapangan. Untuk menonton Premier Amerika, saya biasanya menggunakan VPN. Jadi saya bisa menonton Premier tersebut tanpa terdeteksi sebagai orang Italia. Di sana tayangnya sekitar jam 2 pagi waktu kita. Sedangkan di sini baru keluar 3 hari kemudian, seminggu kemudian, hal-hal seperti itu. Jadi seperti yang kalian lihat, ada banyak kegunaannya. Silakan lanjut ke yang utama, dan kalian juga mendukung apa yang kami lakukan di channel ini. Kalian bisa menemukan kodenya di chat, di deskripsi, dan di komentar. Sekilas tentang apa yang terjadi, karena sebenarnya tidak banyak yang terjadi. Seperti yang sudah kita bilang, semuanya cukup stagnan, dan itu cukup mengkhawatirkan. Kadang-kadang kita baca berita, seperti 20.000 tentara Rusia untuk serangan berikutnya. 20.000. 20.000 itu cuma lelucon, tidak bisa dipakai buat apa-apa. Tidak ada pergerakan besar. Di wilayah Sumi, pertempuran masih terus berlangsung. Di daerah perbatasan seperti itu, kemungkinan besar Rusia sedang berusaha menjadikan Sumi sebagai kota garis depan untuk menciptakan tekanan. Tapi saya ragu mereka ingin melancarkan serangan untuk merebut kota besar seperti Sumi atau Kharkiv, mengingat apa yang sedang terjadi di Kostiantynivka. Sudah 2,5 tahun saya mendengar orang-orang berkata, mereka membaca di obrolan, mereka mengepung Kostiantynivka dengan kecepatan 20 meter per hari. Lalu itu 20 meter dalam sehari, ya besoknya hilang lagi. Mau mengepung apa? Tidak pernah ada pengepungan dalam perang ini, baik dari satu pihak maupun pihak lain. Sederhananya karena kecepatan pergerakannya sangat lambat, sehingga kecuali kamu sedang koma, sulit untuk dikepung. Jadi semuanya terjadi secara sistematis, perlahan-lahan, sangat bisa diprediksi, dan akibatnya pasti sangat mahal, tanpa kejutan untuk siapapun. Maksudnya, sekarang tonjolan-tonjolan garis depan terbentuk, dan sebagainya, semata-mata karena atrisi. Bahkan di wilayah Kharkiv, seperti yang Anda lihat, Vovchansk, Kupiansk, perubahannya selalu kurang lebih sama, tidak ada, sedang mengalami kekalahan. Jika manuver dalam perang ini sudah hampir hilang, dan yang dilakukan pun dilakukan dengan biaya manusia dan kendaraan yang sangat besar. Sekarang bahkan seperti yang kami katakan di awal siaran langsung, mereka bisa melakukan interdiksi hingga 160 km ke belakang. Tapi apa yang ingin kalian atur dalam hal serangan? Perubahan di Liman praktis tidak ada. Saya belum pernah melihat perang di Ukraina begitu stagnan seperti yang saya lihat tahun ini. Ini adalah peta animasi perubahan di sekitar Liman selama 5 bulan terakhir. È impercettibile. 5 bulan, tanggalnya bisa Anda lihat di kiri atas. 5 bulan, ini bukan sebuah opini. Belum pernah melihat garis depan yang begitu macet seperti tahun ini. Ini untuk memberi kalian gambaran. Kita beralih ke wilayah Sivers, satu-satunya wilayah yang sedang bergerak. Dan memang, bahkan orang Rusia yang sudah saya sertakan tautannya mengatakan, dalam skenario terbaik, kita akan berada dalam jangkauan infanteri ke Sloviansk pada akhir musim gugur tahun ini. Selamat berjuang di musim dingin, jika musim dingin yang datang seperti tahun lalu. Untuk merebut Sloviansk dan Sivers, tapi itu adalah kota yang 4 atau 5 kali lebih besar. Menurut saya itu tidak terlalu mengejutkan, intinya begitu. Kita bicara tentang bertahun-tahun. Kostiantynivka terkepung. Tidak. Untuk menjelaskan, Paulo, silahkan kamu yang bicara. Apa istilah untuk kota yang hampir dikepung? Setidaknya kamu harus sudah memutus sebagian besar jalur logistik, minimal dari 3 sisi. Sebenarnya, Rusia tidak menguasai jalur suplai di belakang maupun di sisi-sisinya. Ya, saya bisa merujuk pada teori yang kami miliki. Dalam teori tertulis, pertempuran di daerah permukiman harus sebisa mungkin dihindari. Begitu. Karena sebenarnya bukan itu istilahnya.
Tapi permukiman harus dilewati dan musuh harus dicari, bukan di dalam sana. Karena pertempuran di permukiman katanya memecah formasi, menyulitkan koordinasi, dan sangat berat dari segi logistik. Ada konsumsi amunisi yang sangat besar, ada konsumsi bahan bakar juga. Itu sesuatu yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Hampir terkepung atau jika kamu tidak terkepung. Contoh kecil, Stalingrad. Stalingrad sangat terkepung, kecuali sisi yang menghadap ke sungai. Itu yang mereka miliki. Selama sungainya belum membeku, perahu. Ketika sungai membeku, mereka menggunakan kereta luncur, dan itu memungkinkan sebuah kota untuk menerima sedikit, tapi tetap menerima sesuatu. Seperti Leningrad. Leningrad dikepung. Agri masih bisa melewati Agri. Stalingrad mengalami hal yang sama di sini. Dan ketika dikepung, itu bukan berarti tidak ada apa-apa, karena di situ masih ada sesuatu yang bisa lewat. Tapi kita juga harus mempertimbangkan drone. Dengan adanya interdiksi drone dan hanya satu jalur logistik, sekarang mereka berkonsentrasi untuk berputar-putar pada dasarnya. Juga karena di sini, lihat, ada semua sistem kolam dan sebagainya. Pada akhirnya, daerah antinomik ini cukup sempit jika kita melihat juga sungai yang membelahnya di tengah. Ngomong-ngomong soal Stalingrad ya, ada dua bagian. Meskipun sungai ini lebarnya hanya beberapa meter. Bukan berarti tidak bisa dilewati kan? Ini bukan sungai Volga untuk memberi gambaran. Tapi sekarang dengan adanya drone, harus dipertimbangkan juga bahwa drone itu hampir seperti pasukan terjun payung. Ada elemen yang tiba-tiba muncul kan? Dari belakang dan itu bisa menimbulkan masalah. Maksudku bagaimanapun juga, mereka sudah 2 tahun berada di depan Kostiantynivka. Maksudku di sini kadang-kadang ada orang-orang geolokasi. Beberapa infanteri yang sedikit lebih dalam, sedikit lebih. Tapi mereka akan butuh sepanjang tahun untuk ini jika terus seperti ini. Jadi saya tidak percaya ada manuver besar, perubahan besar. Inilah manuver yang sedang mereka coba lakukan, yang bagaimanapun juga tidak sepenuhnya mengisolasi kota. Ini lebih untuk mencoba menyerang dari samping. Selain itu, perhatikan juga bagaimana kondisi tanahnya. Tidak mudah menyerang Kostiantynivka dari sisi ini, karena pada dasarnya kamu masuk ke sebuah lembah, sementara Kostiantynivka berada di tempat yang lebih tinggi. Terima kasih. Jadi ada juga elemen-elemen ini di sini. Tapi pertempuran memperebutkan Kostiantynivka sudah berlangsung cukup lama. Kostiantynivka penting untuk merebut, untuk mendekati Kramatorsk dan Sloviansk, tapi itu bukan pertempuran besar-besaran. Dan sejujurnya, saya melihat semakin waktu berlalu, semakin melambat juga. Ingat Pokrovsk kan? Berapa lama mereka butuh waktu untuk merebut Pokrovsk, yang katanya akan terjadi setiap hari. Maksud saya, sudah diambil, belum diambil. 90%, 80%. Sebenarnya menurut saya lebih dari sudut pandang militer, karena jenis aksi yang dilakukan itu sama saja dalam 2 tahun terakhir. Kita harus lebih melihat pada sisi bahwa tidak ada dari keduanya yang benar-benar ingin mengambil risiko nyawa manusia lagi. Maksudnya, di sini orang Ukraina punya keuntungan. Orang Ukraina harus mempertahankan garis depan. Sementara itu, orang Rusia punya target yang harus mereka capai jika mereka ingin mengakhiri ini, minimal Kramatorsk dan Sloviansk, setidaknya untuk narasi internal mereka. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin mengeluarkan biaya seperti yang sudah dikeluarkan pada 2024-25, hanya untuk mendapatkan hasil minimal seperti itu. Jadi saya percaya, semakin banyak yang didelegasikan ke drone, semakin sedikit kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi. Dan inilah paradoksnya. Kemampuan untuk mengganggu lawan meningkat, tetapi kemampuan untuk berkumpul, kemampuan untuk mengejutkan, dan kemampuan untuk mempertahankan posisi menjadi hilang. Itulah yang dilakukan oleh sebuah tentara modern. Itu adalah sebuah prasyarat. Kejutan, massa, ekonomi kekuatan adalah prinsip-prinsip seni berperang yang dulu dilawan dengan pengintaian, penjelajahan, dan foto udara. Tapi ketika kamu memiliki penglihatan secara real-time, bahkan terhadap tentara yang pergi ke kamar mandi, kamu tidak bisa berpikir untuk satu-satunya pilihan yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan kekuatan sedemikian rupa sehingga masa bodoh kalau mereka melihatku. Kita bicara secara hiperbolis. Jika orang Rusia punya kemampuan itu, kita punya 35.000 tank. Sudah kamu lihat? Ya, dan saya senang. Siap, mulai, berangkat.
Tapi tidak ada yang punya kekuatan seperti ini. Setidaknya dalam jenis konflik seperti ini. Hal ini masih berlaku ketika kamu memilih musuh yang tidak memiliki dukungan dari sebuah negara adidaya di belakangnya. Jadi tidak memiliki jaringan satelit, tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka kamu masih bisa bertindak kurang lebih dengan cara lama. Jadi bisa dibilang perang seperti yang kita bayangkan, yaitu dengan manuver, kejutan, operasi kilat, masih berlaku. Jika kamu menemukan seseorang yang benar-benar sendirian. Ya, saya ulangi, kita kembali ke orang Iran. Jika sudah ada orang Rusia dan Tiongkok yang mengirimkan 4 foto dan berkata, "Lihat, saya tunjukkan apa yang sedang dilakukan orang Amerika." Hanya begitu saja, itu sudah mulai menjadi jauh lebih sulit. Israel berhasil. Sekarang, dengan Lebanon, di mana tidak ada siapapun yang memberinya apapun, bahkan tidak ada tentara yang pada dasarnya membelanya. Tapi apa yang terjadi ketika musuhmu secara umum lebih lemah, tapi tetap sangat tangguh? Dan terutama, dia tidak sendirian. Jenis perang apa yang kamu lakukan? Kamu bisa punya 2 untuk satu yang lemah, dan 1 untuk satu tentara, dan 1 untuk perang yang sangat berat. Apakah kamu mampu melakukan ini? Itu semua pertanyaan yang saya ajukan dengan cara yang sangat kasar, tapi itu adalah pertanyaan yang harus diajukan ketika seseorang harus memutuskan sebuah kebijakan industri untuk pertahanan, sebuah model pertahanan, cara perekrutan, semua hal ini yang merupakan topik diskusi yang sedang terjadi sekarang di seluruh Eropa. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus kita hadapi? Maksud saya, pada akhirnya bagi orang Ukraina, konflik ini sudah cukup hanya dengan bertahan. Lihat, Mauro Morte eta kan? Mauro 3336 berkata, jadi perang berikutnya akan dimulai dengan serangan ke satelit. Jika kamu punya kemampuan, kenapa tidak? Itu bisa menjadi awal yang tepat, membutakan lawan, kamu akan mendapatkan kembali elemen kejutan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang punya kemampuan untuk menyerang satelit? Misalnya, semua orang. Nah, misalnya saja. Tapi pertanyaannya memang cerdas, itu benar. Benar. Kalau saya ingin kembali memiliki kebebasan bergerak, saya harus melepaskan diri dari kenyataan bahwa bahkan jika saya buang air kecil di bawah pohon, dia tetap bisa melihat saya. Itu selalu masalah yang saya keluhkan. Memang bagus punya doktrin seperti peperangan multidomain yang semuanya terpusat pada kemampuan menyalurkan informasi di antara berbagai sistem senjata. Masalahnya adalah jika akhirnya jalurnya seperti piramida, semuanya lewat satelit. Kalau satelitnya dihancurkan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kamu tidak bisa lagi mengordinasikan tank dengan drone, dengan HIMARS dan sebagainya. Hati-hati kalau semuanya dipusatkan, karena titik komunikasi pusat, titik temu dari semua koneksi bisa bikin kekacauan besar. Sementara itu, ini adalah video dari Kostiantynivka. Ini adalah tahun 2026 di Kostiantynivka. Kalian bisa lihat sendiri bahwa tidak ada yang terjadi, semuanya berjalan lambat. Saya percaya mereka akan terus melakukan persis seperti yang mereka lakukan sekarang. Mencoba untuk mencapai Sloviansk dan Kramatorsk. Dan menyelesaikannya di sana, bahkan jika harus mengorbankan sesuatu, tanpa memobilisasi orang lain dalam jumlah besar. Mungkin dengan sekadar menghentikan aktivitas, atau mengurangi aktivitas di front line. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk menyelesaikan, setidaknya dengan tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan. Karena bagaimanapun juga saya percaya bahwa dari sudut pandang internal, bisa mengatakan telah mengambil seluruh Donbas, jadi seluruh Lugansk, seluruh Donetsk. Itu setidaknya adalah modal minimum agar punya sesuatu untuk dijual ke dalam negeri. Bukan begitu? Karena dulu ceritanya adalah tentang pembebasan orang-orang pro-Rusia, penutur bahasa Rusia, pecinta Rusia, sebut saja sesuka kalian. Dan itu yang kurang di sana. Mereka hanya kurang itu saja pada dasarnya untuk dimiliki. Sebuah alasan untuk pergi, untuk memberikan kalian. Tapi dia bukan Trump yang menyatakan kemenangan lalu pergi. Dia menyatakan 27 kemenangan lalu pergi. Putin tidak punya gaya seperti itu. Dalam hal ini, harus diakui bahwa dia adalah pria dari zaman dulu. Karena saya bilang saya setuju dengan pilihan untuk menetapkan tujuan strategis. Tapi dia memang punya tujuan itu. Dan dia mengulangi,
Saya membuat semua kekacauan ini untuk mencapai tujuan strategis yang sudah saya tetapkan. Dan sampai tujuan itu tercapai, saya tidak akan menyatakan kemenangan. Dia tahu betul bahwa menyatakan kemenangan seperti Trump, yaitu kemenangan yang sebenarnya bukan kemenangan, bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Karena jika ada satu hal yang benar-benar mematikan bagi seorang pemimpin Rusia, itu adalah kalah dalam perang. Perhatikan saja, siapapun yang kalah perang di Rusia akan mengalami nasib yang mengerikan. Siapapun itu, bahkan di era Soviet sekalipun, Jika mereka mengalami revolusi atau invasi ke Afghanistan, jika mereka berhasil menang di Afghanistan, yakinlah bahwa mungkin mereka akan bertahan lebih lama. Mungkin, tapi kalau kamu kalah, mereka tidak akan memaafkanmu. Sistem Rusia, kita harus memahaminya. Sebanyak yang kamu mau, tapi setidaknya kita menang. Karena kalau kita sudah berkorban sebesar ini, lalu tetap kalah juga, kamu menyebutkan perang di Afghanistan. Ini menarik karena jika angka-angka yang beredar tentang kerugian Rusia, kita ambil saja misalnya 300.000. Jadi kita masih jauh di bawah apa yang diumumkan di luar sana. Itu tetap saja sekitar 20 kali lipat dari yang terjadi di Afghanistan. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 15-19.000, sesuatu seperti itu. Untuk memberi gambaran. Afghanistan. Itu juga berlangsung. Itu berlangsung lama dan kami memiliki kekuatan gerilya secara keseluruhan. Itu bukan kekuatan militer yang terorganisasi seperti militer Ukraina, yang pada dasarnya memang sebuah tentara sungguhan. Bukan seperti tentara amatir, bukan begitu. Mereka memiliki semua fungsi seperti sebuah tentara. Kurang lebih begitu. Di sana, seperti yang sudah kalian lihat, kita juga masukkan Afghanistan dengan Uni Soviet. Hei, dalam perang saat ini, demokratisasi senjata, yaitu kemungkinan memiliki senjata penting dan menentukan, bahkan di tingkat yang sangat rendah, sangat mengubahnya. Membuat drone bisa dilakukan oleh orang Afghanistan, juga bisa dilakukan oleh Hizbullah. Jadi, inilah senjata-senjata yang benar-benar menentukan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja. Dalam sejarah, Perang itu adalah dalam sejarah perangnya, orang Inggris ada di tengah Afrika dan mereka punya senapan mesin, sedangkan yang lain hanya punya tombak. Dan begitulah adanya. sekarang seseorang bertanya, tapi kenapa mereka tidak sadar bahwa perang ini, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan perang seperti ini. Tapi itu alasan yang sama seperti Jerman pada tahun 1917-18, yang tahu betul mereka tidak bisa menang. Mereka berilusi bisa menciptakan terobosan, perubahan besar. Tapi pada tahun 1918, sudah cukup jelas bahwa mereka tidak akan kemana-mana. Secara ekonomi, mereka sudah punya masalah makanan di Jerman pada Perang Dunia Pertama. Untuk memberi, namun tetap dilanjutkan. Karena pada akhirnya, jika kamu tidak mencapai tujuan minimum, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Di dalam negeri, di negara sendiri, bagaimana kamu membenarkan pengorbanan, kematian, kekurangan, dan kenaikan biaya. Nebiolina, bukan saya, Nebiolina, yang mengelola Bank Federal Rusia, sudah mengatakan, kita kekurangan pekerja setelah mereka mencapai tingkat pekerjaan tertinggi. Untuk mendukung upaya perang. Dan karena mereka juga menarik orang dari pabrik-pabrik, mereka berusaha merekrut juga di pabrik-pabrik. Konflik sekarang telah mencapai hambatan produksi, tak terelakkan, kemudian ketersediaan tenaga manusia mulai menurun. Juga karena pada periode 2023, kegagalan ofensif Ukraina membuat banyak orang Rusia menerima tawaran kontrak karena mereka berpikir, ya sekarang pasti akan terbuka. Tahun 2024 berlalu, tahun 2025 berlalu, sekarang kita berada di tahun 2026. Katakanlah tawaran komersial itu meskipun terus dinaikkan, sebenarnya tidak begitu menarik. Mengingat bahwa mungkin kamu akan menghadapi 2 tahun perang dan peluangmu untuk bertahan hidup menjadi sangat-sangat kecil. Sebagai gambaran, sekitar 60% dari mereka yang menandatangani kontrak tidak berhasil bertahan hingga 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun adalah rata-rata umur mereka, hanya untuk memberi gambaran. Ini adalah garis pertahanan, karena perang telah melambat, terutama selama tahun ini, pihak Ukraina memanfaatkan kesempatan untuk membuat garis ofensif tambahan. Sebagai gambaran, di sini kita berada di daerah Kostiantynivka,
Jadi kalian bisa membayangkannya. Orang Rusia telah menerobos terobosan terkenal sejauh 20 km yang seharusnya melampaui garis pertahanan Ukraina. Itu adalah gerakan terakhir yang terlihat. Ya, orang Ukraina terus membangun garis pertahanan tambahan, bahkan sampai melewati Kramatorsk dan Sloviansk. Semakin lambat pergerakannya, semakin banyak garis pertahanan Ukraina yang dibangun. Jadi Rusia sebenarnya sudah sangat dekat untuk mencapai garis pertahanan Ukraina saat garis itu belum sepenuhnya selesai dibangun. Sekarang mereka telah membangun banyak garis pertahanan lainnya. Seperti yang bisa Anda lihat, garis-garis ini sebelumnya tidak ada. Sebagai gambaran, di sini kita berada di atas Pokrovsk. Mereka benar-benar sedang membangun sangat banyak garis pertahanan. Kuliai. Dua wilayah terakhir, Kuliai Pole, yang merupakan salah satu wilayah yang terkena serangan balasan dari Ukraina, yang berhasil membalikan keadaan. Jadi seluruh wilayah ini yang sebelumnya direbut oleh Ukraina, kemudian direbut kembali oleh Rusia, wilayah yang diperebutkan dan seterusnya. Semua itu terjadi dalam 45 bulan terakhir, telah membalikan sebagian besar pencapaian Rusia yang sebelumnya sudah sampai ke Ternufat terakhir kali untuk memberi gambaran. Kalian bisa lihat seberapa cepat mereka maju, cepat untuk ukuran perang ini. Dan dalam tanda kutip, ini bukan Guderian dengan divisi ke-7. Ini Guderian, Rome dengan divisi ke-7. Mereka hampir berhasil melampaui garis pertahanan Ukraina di wilayah Zaporizhia. Mereka hampir saja melewatinya. Dan kemudian, tiba-tiba, selain karena musim dingin yang sangat parah ini datang, mereka pun mandek. Dan pada saat itu, kalau kalian ingat, 2 atau 3 bulan, sebulan yang lalu, semua orang memetakan wilayah yang sebenarnya belum dikuasai, dan menganggapnya sudah pasti dikuasai oleh satu pihak, padahal kenyataannya belum sampai sekarang. Orang-orang Rusia belum sepenuhnya merebut kembali seluruh wilayah yang hilang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir akibat serangan-serangan itu. Sekarang, dalam beberapa hari terakhir, mereka kembali melakukan serangan di daerah Ternufat yang letaknya sedikit lebih ke utara dari Kulia dan Pole. Untuk memberi Anda gambaran, yang sedang terjadi adalah pergerakan seperti ini, yang akan melampaui posisi Ukraina di Orikhiv. Hal yang sama terjadi di Kamiansk yang berwarna biru. Itu adalah wilayah yang berhasil dicapai oleh Rusia. Mereka bahkan sempat melakukan serangan ke Kryhorivka. Dan yang berwarna biru adalah wilayah yang berhasil direbut kembali oleh Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, jika seseorang melihat secara keseluruhan, sampai-sampai Rusia telah mengirimkan pasukan baru dalam beberapa minggu terakhir ke wilayah Kamiansk yang sedang mengalami serangan. Sebaliknya, sekarang justru Ukraina yang menekan Kamiansk, sementara sebelumnya Rusia yang keluar dari Kamiansk dan Stepnokis bergerak hingga ke utara. Faktor tekanan hampir berbalik. Siapa yang sekarang menekan? Siapa? Jelas, Ukraina ingin mendorong Rusia kembali ke tepi selatan Kamiansk dan memulihkan garis pertahanan di sungai. Ini untuk menunjukkan bahwa jika seseorang membuat perhitungan total tahun ini antara kilometer yang hilang dan kilometer yang didapat, jika kamu lihat hasilnya sedikit positif. Rusia. Tapi jika pada akhir tahun lalu kita membicarakan perubahan 20-40 km persegi per minggu per sektor untuk Rusia, sekarang kita hanya membicarakan 2 km, 1,8 km, 1,6 km per minggu. Ini melambat ke tingkat yang belum pernah kita lihat selama hampir 3 tahun, 3,5 tahun. Untuk memberi gambaran, jadi ini benar-benar perubahan yang sangat minimal. Drone bukanlah penyebab utamanya. Maksud saya, Bahkan dalam bencana pun kamu bisa melakukan perubahan-perubahan ini. Kita tidak melihat hal-hal seperti ini di front barat pada tahun 17, hal-hal seperti itu. Saya ulangi, pertanyaannya adalah, apakah perang berikutnya antara kekuatan besar atau antara negara-negara kuat akan seperti ini? Atau ini adalah suatu pengecualian? Jadi sekarang semua orang berlomba-lomba membeli drone, membuat drone, dan perang dilakukan dengan ketapel. Saya. Stupidaggine. C'è chi va Pelajaran apa yang diberikan oleh perang Rusia-Ukraina saat ini? Pelajaran apa yang diberikan oleh kampanye udara Amerika saat ini di Iran? Ada. Temanya adalah negara besar melawan negara menengah, yang 60-70 tahun lalu bahkan tidak akan menjadi pertandingan jika Rusia menyerang sebuah negara.
60 tahun lalu mereka akan langsung menelannya, kurang lebih begitu. Ketika Rusia mencobanya terhadap Finlandia, perlu diingat bahwa Rusia telah mengambil setengah wilayah Finlandia. Namun, itu adalah Rusia pasca Perang Dunia Kedua. Hal yang sama. Namun sekarang, ketika mulai mengatakan, maksud saya sebuah kekuatan besar yang menghabiskan banyak sekali uang dari segi militer untuk menjadi, menegaskan kembali bahwa mereka adalah kekuatan besar. Ketika kemudian diminta untuk menggunakan kekuatan militer besar ini melawan lawan tingkat menengah, mereka kewalahan. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa besar kekuatan ini harusnya agar bisa menang dengan pasti? Berapa banyak bagian dari PDB kekuatan itu yang harus digunakan? Menurut saya, dari potensi yang kamu miliki, kamu harus mengerahkan sebanyak mungkin dalam beberapa hari pertama. Maksud saya, tapi menurut saya, ini adalah pertanyaan yang sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Maaf, Paulo. Dari potensi yang kamu miliki, seberapa banyak potensi itu yang bisa kamu kerahkan dalam 72 jam pertama? Untuk mengerahkan, ya, itu benar. Di bagian dunia mana kamu masih dekat dengan rumah? Sebuah pertengkaran antara orang Kanada dan Amerika dengan orang Amerika di rumah di perbatasan. Selain itu, ada perbatasan sepanjang 9.000 km itu adalah perbatasan terpanjang di dunia. Karena kamu punya orang Amerika di bawah sana. Ada 400 juta orang Amerika di bawah dan 30 juta orang Kanada di atas. Itu memang situasi yang unik. Tapi kalau kamu harus mulai mengerahkan kekuatan dalam konfrontasi dengan Tiongkok, yang harus melewati 2 samudra, kamu memang punya potensi, tapi apa yang bisa kamu bawa ke sana? Memang itu yang saya tahu, Paulo, yang membuat perbedaan antara mereka. Orang Tiongkok punya kemampuan besar untuk memproyeksikan kekuatan. Orang Tiongkok kan? Mereka bilang, ya sudah, kami sedang membangun angkatan laut besar. Pertanyaannya untuk angkatan laut Tiongkok, boleh saya bertanya? Ya. Tapi kamu, orang Tiongkok, punya berapa banyak pangkalan di Pasifik? Dan ternyata, satu-satunya pangkalan angkatan laut yang dimiliki orang Tiongkok di luar Tiongkok adalah sebuah pelabuhan kecil di Djibouti. Selebihnya, apapun yang terjadi di Laut Pasifik, kamu harus kembali ke Tiongkok. Ini semua adalah hal-hal yang sebaiknya dikerjakan. Menurut saya, hal-hal ini lebih menarik daripada siapa yang menang atau kalah. Ya, kami akan mengerjakannya. Ini adalah tahun 2026 di garis depan Saporizio. Kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana semuanya telah berubah. Saya percaya masalah terbesarnya adalah jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyingkirkan lawanmu. Pada bulan pertama perang, pasukan Rusia hampir sampai ke sana. Lalu mereka bersikeras dengan ide untuk mencapai Kiev. Sampai-sampai mereka menarik pasukan dari front lain juga. Kemungkinan besar kemampuan. Lalu, kemungkinan besar kemampuan, katakanlah para profesional, digantikan oleh para tentara yang dimobilisasi. Kamu kehilangan sebagian besar kemampuanmu untuk melakukan operasi yang terkoordinasi. Dan drone telah menjadi sangat penting dalam melakukan segalanya, mulai dari pengintaian, menyerang, hingga melakukan interdiksi. Kamu bisa saja punya tank-tank terbaik di dunia, tank-tank terbaik di planet ini misalnya, tank-tank Amerika terbaik. Jika kamu menempatkan satu divisi tank Amerika di Ukraina, dan di sisi lain ada barisan Ukraina yang siap dengan drone, kamu akan punya peluang besar. Saya rasa mereka akan mengalami nasib yang sama jika tidak ada dukungan dari pasukan lainnya, dan Rusia memang tidak punya keunggulan taktis udara maupun dominasi udara. Mereka beroperasi, banyak yang bertanya, kenapa mereka tidak masuk? Sebenarnya mereka beroperasi di wilayah yang dilindungi oleh pertahanan udara mereka. Tapi yang paling penting, mereka sangat aman. Sebagian besar pengeboman yang dilakukan oleh pihak Rusia adalah bom luncur yang dijatuhkan dari jarak 60, 80, 100 km. Bahkan di luar jangkauan tembakan pertahanan udara Ukraina pada posisi tetap. Maksudnya, jika ada konvoi Ukraina yang maju, kamu tidak bisa menggunakan aset udara semacam itu untuk menyerang konvoi tersebut. Karena selama bom luncur itu menempuh jarak 60-70 km, konvoi tersebut sudah bergerak 1 km, tidak akan kena apa-apa lagi. Jadi hampir tidak ada lagi penggunaan taktis. Itu sempat terlihat sedikit di awal dengan helikopter. Lalu, setelah banyak mengalami kerugian, kita mulai melihat helikopter yang menembakkan roket secara balistica, no? Da chilometri. tidak akurat, hingga akhirnya penggunaan helikopter praktis menghilang.
kecuali dalam kejadian yang sangat langka. Jadi alat itu tidak terbukti jadi solusi. Sementara dalam Perang Pertama, ladang ranjau, parit, dan artileri telah menghentikan serangan infanteri, lalu datanglah tank untuk memecahkan kebuntuan itu. Nah, tank adalah contoh yang bagus. Tank adalah drone zaman sekarang. Tank muncul pada tahun 1912. Jika mereka bertanya kepada seorang perwira infanteri, bisakah Anda menggambar tank untuk saya? Dia akan berkata, ya, apa yang harus saya lakukan? Pada tahun 1918, semua orang sudah memiliki pengalaman dengan sesuatu yang bermesin. Menembus kawat berduri, tampaknya berhasil. Setelah itu mereka memikirkannya selama 10-15 tahun, dan akhirnya muncullah tank-tank Perang Dunia Kedua. Hari ini drone pada tahun 1990-an, 2000, 2010, yang pertama kali menggunakan drone adalah orang-orang Israel. Bayangkan, sebagai pengintaian untuk salah satu perang mereka di utara Lebanon dan menuju Suriah. Tapi ide memiliki alat yang biayanya sangat murah, sangat presisi, dan secara keseluruhan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk melatih personel dan melindungi personel. Karena sulit untuk menembak operator drone, itu tidak terlalu umum. Saya rasa, Paulo, kita sudah melihat drone dalam bentuknya, maksud saya ini agak mirip seperti tank yang muncul pada tahun 1917 sampai 1918. Saya rasa drone yang akan kita lihat di perang berikutnya akan berasal dari generasi yang sama sekali berbeza. Mereka akan memiliki peran. Drone akan dibawa ke tingkat tertinggi. Lalu, tak terelakkan akan muncul langkah-langkah penanggulangan. Tidak. Kita tidak boleh terjebak, tidak boleh sampai pada titik akhir di tahun 30-an sampai 40-an. Bukan senjata yang menjadi tumpuan semua orang. ya, mereka menciptakan tank sangat berkembang, ada pertempuran besar yang menjadi kemenangan tank. Ya Tuhan, bagaimana caranya? Lalu dibuat meriam anti-tank, kemudian dibuat rudal anti-tank, dan mulai menjadi sedikit lebih sulit untuk bergerak dengan tank. Hal yang sama akan terjadi dengan drone. Sekarang ada drone, lalu ada drone anti-drone, dan pada akhirnya drone juga akan lenyap di wilayah itu, menjadi normal. Namun secara mendalam, mengubah medan pertempuran dan teknik bertarung. Menyedihkan bagi mereka yang belajar berperang sebelum ada drone, karena mereka akan dipaksa untuk memiliki cara bertarung yang benar-benar berbeda karena adanya drone. Bayangkan tingkat pengambilan keputusan yang harus dimiliki seseorang sekarang. Satu-satunya hal yang sudah dipahami, bahkan oleh orang Rusia, adalah membuat detasemen infanteri kecil, benar-benar kecil. 5, 6, 8, 10 orang. Tingkat otonomi pengambilan keputusan dalam komando yang diberikan kepada 5, 8 orang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan. Itu hanya sebuah regu. Dalam teori klasik, regu itu akan dipimpin oleh seorang kopral. Lalu apa gunanya letnan, kapten, mayor, letnan kolonel, ketika ujung tombak yang mengatur pertempuran adalah kopral? Kopral, mungkin kamu harus menempatkan seorang kapten untuk memimpin 10 orang. Kapten yang mampu. Tapi pengalaman, maksudnya pandangan di medan pertempuran. Bintara sekarang. Bintara, dan dari jenis apa? Otonomi, dengan persiapan seperti apa? Ada banyak pertanyaan besar. Dan saya tahu pasti bahwa hal-hal seperti ini sudah sedang dipelajari. Tapi saya juga tahu dengan pasti bahwa meskipun kamu belajar, selalu ada dua pilihan, satu putih dan satu hitam. Dan jika kamu salah memilih, kamu kehilangan segalanya. Uang, waktu. Dan hanya ada dua pilihan, keduanya sama-sama valid, baik yang putih maupun yang hitam. Ada bukti bahwa hal-hal itu berhasil. Ada bukti bahwa hal-hal lama tidak lagi berhasil. Itulah kenyataannya. Yang baru belum diketahui. Jadi para hadirin, saya rasa kita sudah membahas semuanya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Jenderal Paulo Capitini. Saya mengundang Anda pada tanggal 15, di mana bersama Diego Bati sendiri, kita akan membahasnya. Meksiko. Jadi kita akan menceritakan pembahasannya. Hubungan dengan Amerika. Jadi dalam konteks penyebaran informasi terkait negara-negara di Amerika Latin dan Amerika Tengah, Amerika dan sebagainya, profil tentang Meksiko. Ada banyak hal yang bisa dibahas, bahkan yang berat sekalipun. Jadi terima kasih kepada semuanya dan selamat malam. Selamat malam.